Dan Ningqian sudut mulut Gu Yan sedikit melengkung. Ada sedikit sarkasme di matanya sepertinya. Tubuh Raja Naga Tua tidak bisa lagi bertahan. Itu sebabnya kamu ingin mengambil alih tubuh Ningqian kan? Oh, itu tepat. Mungkin akan butuh beberapa waktu sebelum tubuh itu bisa diambil alih. Ketika ritual lawan mencapai langkah paling kritis, saat itulah lawan berada dalam kondisi terlemah. Dan itulah waktu terbaik untuk melakukannya sendiri. Setelah Raja Naga Tua meninggal, bahaya tersembunyi terbesar kedua dapat dihilangkan. Saat ini suhu turun tajam di sekitarnya. Suara dingin Xiao Leng juga mencapai telinga Gu Yan. Apakah kamu sudah menggunakan belati itu? Bab 348 Efek Samping Belati Luo Yate, Kepala Sekolah Light of Hope. Gu Yan menoleh dan melihat Xiao Leng berdiri di samping tempat tidur. Dia menatapnya dengan tatapan yang sedikit dingin. Gu Yan sedikit terkejut. Ya, saya pernah menggunakannya sekali sebelumnya. Untuk berurusan dengan Xiao Lin, ini adalah cara teraman. Melihat pihak lain tampak acuh tak acuh, Xiao Leng menghela nafas ringan dan berkata dengan dingin meskipun ini urusanmu sendiri. Tapi aku masih harus mengingatkanmu. Ada harga yang harus dibayar untuk menggunakan belati terutama bagi seseorang sepertimu yang tidak menjadi sasaran belati. Kamu sudah mulai melihat jejak erosi kekuatan malam. Jika kamu menggunakan belati terlalu sering, aku khawatir. Kamu akan menjadi seperti diriku sebelumnya. Gu Yan tertegun ketika mendengar ini. Menjadi sama seperti Leng Qingqiu saat itu. Gu Yan mengingat pertama kali dia bertemu Leng Qingqiu. Orang lain itu tampak dingin dan acuh tak acuh. Dia tampak acuh tak acuh terhadap segalanya dan balas dendam adalah satu-satunya hal dalam benaknya. Akankah aku menjadi seperti itu juga tidak? Gu Yan berkata dengan sungguh-sungguh aku tidak akan pernah menjadi seperti itu. Tidak ada yang mutlak di dunia ini. Bahkan jika aku adalah aku yang lain, aku akan menjadi dingin dan kejam jika aku terus menggunakan belati karena erosi kekuatan malam. Belum lagi kamu, jika kamu terus menggunakan belati, cepat atau lambat kamu akan kehilangan semua emosimu. Hingga akhirnya menjadi cangkang yang dikendalikan oleh belati. Xiao membalas dengan dingin. Gu Yan terdiam sesaat setelah mendengar ini tetapi masih menatap Xiao Leng dengan serius katakan padaku mengapa. Karena aku memiliki cinta di hatiku kekuatan cinta itu hebat Xiao Leng. Bagaimana kau bisa mengatakan omong kosong seperti itu pada topik seserius ini? Xiao Leng menghela napas tak berdaya. Dia melirik Gu Yan yang sedang berbaring di tempat tidur hanya dengan celana dalamnya. Juga, tolong pakai bajumu sebelum berbicara denganku lain kali. Notis adalah rumahku. Setelah mendengar ini, Gu Yan sangat marah hingga dia membungkus dirinya dengan selimut. Jika kau menggangguku, kau telah menggangguku. Melihat tubuh Gu Yan dibungkus, mata Xiao Leng berkilat dengan kekecewaan dan dia berkata tanpa ekspresi, itulah semua yang harus saya katakan. Akhirnya, saya akan mengingatkan Anda untuk mengurangi frekuensi penggunaan belati. Ini untuk kebaikan Anda sendiri, Xiao Leng mengingatkan berulang kali. Gu Yan juga mengerti bahwa masalah ini memang sangat penting dan dia mengangguk oke, aku akan. Melihat ini, Xiao Leng menatap Gu Yan dengan tenang lalu perlahan berkata, aku sudah melakukan apa yang kamu minta. Yang satunya lagi, aku setuju untuk bergabung dengan Departemen Prajurit. Sebaliknya, saya mendapatkan hak untuk menggunakan tubuh ini di malam hari. Ini adalah situasi yang saling menguntungkan bagi Anda dan saya. Gu Yan sedikit terkejut setelah mendengar ini. Oke, terima kasih banyak, Xiao Leng. Bagus sekali, Leng Qingqiu setuju untuk bergabung dengan Departemen Prajurit sekarang, tidak ada kekhawatiran. Terima kasih. Hati Xiao Leng tiba-tiba melonjak dengan emosi yang tak dapat dijelaskan karena kalimat ini. Dia melirik Gu Yan untuk terakhir kalinya dan entah kenapa nadanya tiba-tiba menjadi serius. Jangan mati luding begitu kata-kata itu jatuh desir. Sosok Xiao Leng perlahan menghilang. Gu Yan tertegun dia mendongak, tetapi pihak lain telah menghilang. Apakah Xiao Leng juga akan mengatakan hal seperti ini? Gu Yan merasa rumit dan berharap rencana itu berjalan dengan baik. Cahaya harapan pagi berikutnya. Puncak bangunan yang tampak seperti menara tinggi. Gu Yan bertemu dengan peneliti dan sarjana ahli bela diri utama dalam novel aslinya. Luo Ya. Orang lain itu memiliki sosok yang ramping dan kulit pucat sehalus patung. Berpakaian seragam all yang apik. Dibandingkan dengan foto, dia lebih cantik dan terlihat seperti wanita yang sudah menikah dalam kehidupan nyata. Mas Luo Ya welcome untuk bergabung dengan Cahaya Harapan. Begitu saya melihat kenyataan, saya merasa bahwa saya pasti telah menemukan orang yang tepat. Izinkan saya memperkenalkan diri secara formal. Nama saya Gu Yan dan saya adalah pendiri Light of Hope. Gu Yan tersenyum dan mengulurkan tangannya ke arah pihak lain. Luo Ya sedikit terkejut ketika melihat pemuda di depannya. Dia mengulurkan tangannya dan menjabat tangan Gu Yan sejenak. Suaranya penuh kekaguman saat dia berkata Tuan Muda Gu sangat muda dan menjanjikan. Hanya Luo Ya bertanya dengan heran mengapa guru Gu mencari saya. Saya hanya anggota cabang samping seharusnya ada lebih banyak orang berbakat yang lebih baik dari saya. Saya masih seorang ibu tunggal dengan seorang anak kata-kata itu belum selesai. Gu Yan menyela sambil tersenyum nononom Luo Ya Anda sedikit terlalu rendah hati. Di platform akademik prajurit, Anda menerbitkan banyak teori tentang pelatihan prajurit dengan nama samaran. Apakah saya benar, guru ya? Begitu kata-kata ini keluar. Luo Ya tertegun sejenak lalu tersenyum canggung dan berkata, Anda menemukannya. Hahaha, tidak ada yang bisa saya lakukan.
Gu Yan tersenyum dan berkata sejujurnya, saya juga penggemar setia Master Ya. Semua orang mengira bahwa orang yang bisa mengatakan, tidak ada seni bela diri yang tidak berguna, hanya prajurit yang tidak berguna, seharusnya adalah monster tua yang tak terduga. Tapi sekarang aku mengerti. Gu Yan berhenti dan memuji semua orang salah tebak ternyata Master Ya adalah wanita yang sangat cantik. Kakak mergu, tolong jangan katakan itu, aku sudah menjadi seorang ibu. Luoya mengangkat sudut mulutnya dan menggelengkan kepalanya geli. Ternyata semua orang suka mendengar kata-kata yang bagus. Gu Yan mulai berbicara tentang bisnis Mas Luoya karena identitas kita telah dipublikasikan. Saya pikir Anda tahu mengapa saya mempekerjakan Anda, kan? Luoya menyimpan senyumnya dan mengangguk. Saya tahu Anda ingin saya menjadi konsultan pejuang. Itu semua diceritakan kepada publik. Gu Yan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, aku harap kamu akan menjadi kepala sekolah Light of Hope. Dan dia bertanggung jawab penuh untuk mengatur semua aspek dari rencana pelatihan mereka, kompetisi kelas, pengaturan hadiah, DAL. Sejauh ini ada 53 orang di sini dan akan ada lebih banyak lagi yang datang. Ekspresi Luoya awalnya normal, tetapi semakin dia mendengarkan semakin dia merasa ada sesuatu yang salah. Ketika Gu Yan mengatakan bahwa dia akan merekrut lebih banyak orang untuk dilatih sebagai prajurit, dia akhirnya menyela dan berkata tunggu sebentar, Tuan Mulet, jangan bicarakan ini karena tidak sama dengan apa yang kita sepakati di awal. Selain itu, ini bukan dunia seni bela diri kuno. Pelatihan pribadi sejumlah besar prajurit seperti itu tidak diperbolehkan. Jika kita ketahuan, kita akan dimusnahkan secara kolektif. Ini adalah hal yang sangat berbahaya. Dia berdiri dengan sedikit perlawanan. Maafkan saya karena menolak lamaran Anda, Tuan Gubut, Anda harus mengambil kembali rumah distrik sekolah Anda. Setelah mengatakan itu, Luoya mengambil tasnya dan berjalan melewati Gu Yan. Hanya, Bu, paman ini mengajakku ke taman hiburan. Bu, bisakah kamu melihat itu? Hehe, anak baik, paman akan mengajakmu ke proyek berikutnya. Oke. Ketika Luoya berjalan ke pintu, ekspresinya tiba-tiba membeku dan dia memalingkan kepalanya dengan tidak percaya. Baru saja melihat Gu Yan, yang sedang mengobrol dan tertawa bersamanya sedetik yang lalu. Saat ini, dia memancarkan kedengkian yang tak dapat dijelaskan dan menakutkan, dan dia duduk di sofa dengan santai dan puas. Sambil mengangkat video berdurasi 15 detik, dia berkata, wah, tong-tong yang lucu sekali. Gu Yan mengangkat sudut mulutnya, menoleh, dan menatap Luoya yang pucat dengan sedikit ketidakpedulian di matanya. Nona Luoya, apa pendapatmu? Setelah saya membiarkan Anda menemukan rahasia saya di sini, apakah saya akan membiarkan Anda lari begitu saja tanpa konsekuensi apapun? Jika kamu masih ingin bertemu putramu Tong-tong, maka tetaplah di sini dan jadilah kepala sekolah Light of Hope. Kalau begitu, aku akan mengatur kesempatan untukmu bertemu dengan... Jangan khawatir, anak-anakmu juga akan bersekolah di sekolah terbaik di negara timur. Dia akan setelah mengatakan itu, Gu Yan menyimpan video itu dan berdiri. Kemudian dia berjalan perlahan menuju Luoya selangkah demi senyum lembut muncul di wajahnya lagi seperti perasaan cerah ketika Luoya pertama kali melihatnya. Sampai Gu Yan berjalan ke arah Luoya dan mengulurkan tangannya padanya. Luoya juga mendengar paruh kedua kalimat pihak lain. Dia akan memiliki masa kecil yang bahagia mendengar ini. Otak Luoya tiba-tiba menjadi kosong dan pupilnya berkontraksi tajam. Baru kemudian dia bereaksi ternyata aku tidak punya pilihan sama sekali. Melihat tangan yang terulur padanya, Luoya menunduk dan memegangnya dengan tangan kanannya dengan gemetar. Saya mengerti. Selama kamu tidak menyakiti anakku. Itu wajar. Selamat bergabung dengan kita, Kepala Sekolah Luo. Sudut mulut Gu Yan sedikit melengkung ke atas. Ya sinar harapan akhirnya berada di jalur yang benar. Bab 349 Raja Naga Tua yang tidak punya banyak waktu lagi mengusulkan untuk mengubah semua orang menjadi prajurit. Setelah meninggalkan cahaya harapan Gu Yan datang ke rumah sakit. Organisasi kami berada di jalur yang benar. Entah Luoya bersedia atau tidak, dia harus menerima implantasi sel cakar. Karena hanya dengan melakukan ini Gu Yan akan benar-benar merasa nyaman. Tiba di depan bangsal Bai Qionglan. Gu Yan mendorong pintu terbuka dan masuk hanya begitu aku masuk. Sudut mulut Gu Yan berkedut karena Kakak Linger, aku sangat takut. Orang itu tiba-tiba muncul untuk meminta Liontin Giok kepadaku. Dari mana aku mendapatkan Liontin Giok itu? Aku sangat ketakutan, aku pikir aku hampir mati. Bai Qionglan meringkuk dalam pelukan Leng Linger dan menangis serta meratap dengan keras. Tadi malam Leng Linger mengetahui bahwa Bai Qionglan berada di rumah sakit Jianghai jadi dia datang mengunjunginya pagi-pagi sekali. Dia menghiburnya tidak apa-apa aku akan kembali dan meminta kakak iparku untuk mencari orang-orang jahat itu. Wah, Kak Linger, kamu sangat baik. Bai Qionglan membenamkan dirinya dalam pelukan Leng Linger. Hehehe, Kak Linger memakai lotion tubuh yang kuberikan hari ini dong. Gu Yan mengetuk pintu kayu di sebelahnya dan terbatuk ringan. Apa aku datang di saat yang tidak tepat? Leng Linger tertegun sejenak lalu menoleh karena terkejut. Ketika dia melihat bahwa itu adalah Gu Yan, dia berkata dengan terkejut, kakak ipar. Mengapa kamu di sini? Gu Yan tersenyum tak berdaya ketika mendengar ini. Rumah sakit Jianghai adalah milik keluarga Gu. Bagaimana mungkin aku tidak tahu bahwa sahabat ipar perempuanku ada di rumah sakit? Setelah mengatakan itu Gu Yan berjalan mendekat dan duduk di samping. Kemudian dia melihat Bai Qionglan yang sudah menciut dari pelukan Leng Linger dan bertanya apakah kamu ingat apa yang terjadi kemarin?
Bai Qionglan mengangguk well yesterday 10 menit kemudian. Gu Yan mendapat gambaran umum. Sederhananya Bai Qionglan tiba-tiba diserang oleh seorang wanita dalam perjalanan ke sekolah. Pihak lain memintanya setengah liontin giok tetapi Bai Qionglan tidak memilikinya. Akibatnya akibat dari energi sejati pihak lain dari melompat melalui ruang angkasa mengejutkan Bai Qionglan dan yang lainnya. Sederhananya ini bukan masalah besar, Gu Yan mengangguk oke. Aku akan memberitahu saudaramu tentang mendengar ini. Mata Bai Qionglan berbinar dan dia menatap Gu Yan kakakku apakah dia masih hidup. Gu Yan perlahan meletakkan tanda tanya tidak kapan saudaramu meninggal. Pertanyaan Bai Qionglan segera membungkam Gu Yangan. Dia berkata hidup hanya untuk memiliki tugas resmi. Setelah itu dia berdiri dan berkata sekarang aku mengerti dengan jelas aku tidak akan mengganggu kalian berdua anak nakal lagi. Leng Linger melihat Gu Yan hendak pergi, jadi dia berteriak kakak ipar, kamu mau pergi sekarang? Terlalu cepat. Aku tidak bisa menahannya, ada sesuatu yang terjadi. Oh man, Gu Yan mengatupkan bibirnya. Sebelum pergi, dia menepuk bahu Leng Linger dengan lembut. Sel kuku berada di bahu orang lain dalam sekejap. Pada saat yang sama sel-sel membelah dan melayang di rambut Bai Qionglan di udara. Dengan begitu tidak akan ada masalah. Bahkan jika ada bahaya, aku bisa bergegas secepatnya. Kakak ipar, apa yang sedang kau lakukan Pat Kau Leng Linger? Gunung Raja Naga. Raja Naga tua terbaring di tempat tidur tampak lebih lemah dari sebelumnya. Dia batuk darah dan tidak bisa menahan diri untuk berteriak apa. Setengah bagian liontin giok yang ditempatkan di keluarga Bai. Sudah hilang Raja Naga tua memiliki tatapan muram di matanya. Apakah kamu bercanda? Bagaimana bisa begini? Bagaimana bisa separuh liontin giok itu hilang? Kamu tahu Raja Naga Jade adalah benda spiritual bawaan dan bahkan mengandung kekuatan aturan tertentu. Kepala naga setengah teratur dan ekor naga setengah teratur. Bagian ekor giok Raja Naga disimpan dalam keluarga Bai. Aturan terpenting dari liontin giok ekor naga adalah hanya ketika pemilik liontin giok bersedia memberikannya kepada orang lain, liontin giok tersebut benar-benar dapat jatuh ke tangan orang lain. Awalnya Raja Naga tua memiliki niat baik. Dia membuka jalan bagi wadahnya Xiao Lin mengapa memilih keluarga Bai. Itu karena keluarga Bai mendapat dukungan dari Departemen Prajurit. Pada tahun itu mereka tidak pergi untuk mengepung dan menekan keluarga Leng. Ini berarti bahwa tidak ada karma yang terkait dengan Night King. Ini adalah alat terbaik untuk memanfaatkan jadi setelah itu. Saat Xiao Lin datang ke Jianghai, dia akan bertemu dan menjalin ikatan dengan Nona Bai yang akan membuatnya dengan tulus memberikan liontin giok kepada Xiao Lin. Setelah mengambil alih tubuh Xiao Lin, dia akan dapat terus menjabat sebagai penguasa Istana Raja Naga. Aku sudah melakukan ini sejak zaman kuno, tapi generasi ini. Kenapa ada begitu banyak masalah? Kemana perginya separuh lainnya? Itu tidak mungkin semuanya dengan Night King, kan? Itu tidak akan terjadi. Kendali atas Istana Raja Naga masih di tangan saya. Ini berarti bahwa kedua potongan liontin giok belum menyatu, sehingga saya harus menemukan separuh liontin giok lainnya sesegera mungkin. Raja Naga tua memandang Yun Xing yang melaporkan situasinya dengan suara serak dan berkata kepada siapa keluarga Bai memberikan liontin giok itu. Apakah kamu sudah tahu? Tidak ada perintah seperti itu, bodoh. Raja Naga tua tidak bisa mengatur napasnya. Meskipun anggota Istana Raja Naga sangat kuat, masing-masing dari mereka memiliki tingkat kultivasi minimum seorang Grandmaster. Tetapi ada juga kerugian di sini, yaitu tidak ada yang memiliki kesadaran penilaian diri. Sialan pergi cari itu tidak peduli metode apa yang kamu gunakan. Kamu harus mendapatkan keberadaan liontin giok dari keluarga Bai. Bagus meteorit itu pergi. Napas Raja Naga tua berangsur-angsur menjadi tenang dan dia melihat Long Ning yang akan menangkap Ning Qian. Dibandingkan dengan karya meteorit Telong, pekerjaan Ning membuatnya merasa lebih nyaman. Apakah kamu membawa Ning Qian kembali di mana? Saya sedang menerima perawatan, rawat. Raja Naga tua tertegun sejenak lalu dia meraung marah kamu menyakitinya. Itu wadahku. Sekarang setelah kamu melukainya aku harus menunda beberapa saat sebelum aku bisa mengadakan upacara perampasan tubuh. Yese terluka parah karena dia menolak untuk kembali. Long Ning berkata dengan suara serak samar Raja Naga tua menarik napas udara dingin. Dia merasakan kondisi fisiknya itu bisa bertahan sebulan lagi. Tunggu, kamu harus bertahan. Istana Raja Naga adalah kekuatan tempur terpenting baginya. Selama dia memegang Istana Raja Naga di tangannya, dia akan memiliki satu kaki di ambang kehidupan abadi. Segera hadir Raja Naga tua memiliki firasat. Pertama gunakan tubuh Ning Qian untuk transisi dan kemudian temukan seorang anak takdir yang sebanding dengan Xiao Lin untuk mengambil alih. Kemudian dia akan dapat mencapai kehidupan abadi sejati. Saya harus membiarkan anak buah saya mencari seseorang dengan keberuntungan besar secepat mungkin. Setelah meninggalkan rumah sakit Jianghai, Gu Yan menelepon. Dalam waktu kurang dari sesaat, suara rendah Bai Jun datang dari ujung telepon yang lain. Gu Yan ada apa? Bai Jun adikmu diserang markas besar apa? Di dalam ruang pertemuan, para prajurit tentara putih yang masih dikritik dalam pertemuan perjuangan tiba-tiba berteriak gugup.
Orang-orang di sekitarnya terkejut dan menatapnya dengan mata terkejut. Tidak sobat, apakah kamu begitu berani? Orang yang terakhir dengan cepat meminta maaf dan berjalan keluar dengan teleponnya. Hai pasukan putih, hei. Orang yang memimpin rapat terus berteriak pada pasukan putih. Beberapa prajurit Parubaya yang duduk di barisan depan menggelengkan kepala. Anak ini terlalu tidak disiplin. Anak muda, kamu masih perlu mengasah kemampuanmu lebih banyak. Lupakan saja, hasil rapatnya sudah keluar. Jadi sudah diputuskan. Pada pertemuan tersebut, para pemimpin dari beberapa faksi saling mengangguk satu sama lain. Baiklah, sekali di Jianghai, dan sekali di tanah terlarang tidak. Kedua pertempuran besar ini secara langsung mencerminkan masalah serius kita mengenai kekuatan tempur dan tenaga manusia yang tidak mencukupi. Jadi, saya mengusulkan agar kita secara resmi menerapkan pejuangisasi semua warga pada bulan Januari. Pada bulan Februari, sekolah militer dan fasilitas pelatihan prajurit akan didirikan di seluruh negeri. Rekrutmen besar-besaran prajurit departemen berbakat pada bulan Maret. Waktu sangat sempit, makhluk-makhluk di area terlarang dan Raja Malam mengawasi dengan cermat secara diam-diam. Kami kekurangan tenaga dan berpegang pada ide-ide lama hanya akan membahayakan warga sipil. Jadi mengapa kita tidak mengubah kepasifan menjadi inisiatif dan mengambil inisiatif untuk membiarkan semua orang berlatih dan menjadi pejuang? Dengan cara ini tingkat kelangsungan hidup dapat ditingkatkan dengan baik. Oke, aku setuju. Oke, aku mengatakan ini lebih dari 10 tahun yang lalu tetapi tidak ada yang mendengarkan. Oh, bisakah sama seperti sebelumnya sekarang? Maka, kita masih perlu melanjutkan diskusi tentang peraturan pengelolaan setelah implementasi prajurit universal. Bab 350 Lingfa bergabung, sepertinya Anda akan berhasil menjadi kepala keluarga Gu lebih awal. Bai Jun menemukan alasannya dan akhirnya menghela napas lega ketika mengetahui bahwa adiknya tidak terluka parah. Namun kekhawatiran di hatiku belum mereda. Melalui serangan yang tidak dapat dijelaskan ini, Bai Jun memikirkan sesuatu yang buruk dan dia berkata dengan sungguh-sungguh kepada Guyan di ujung telepon, Guyan penyerang mungkin menginginkan setengah bagian dari giok Raja Naga di tubuh saudara perempuanku. Giok Raja Naga. Guyan pura-pura terkejut, tapi bukankah setengah keping giok Raja Naga Qionglan sudah diserahkan kepadaku? Logikanya berita ini seharusnya sudah tersebar. Mendengar ini, Bai Jun berkata dengan lembut, setelah hari itu saya sengaja memblokir berita apapun yang mungkin beredar. Jadi tidak ada seorang pun di seluruh Jianghai yang tahu bahwa pemilik Liontin Giok telah berubah menjadi kamu. Pada titik ini Bai Jun bertanya dengan sungguh-sungguh, Guyan, saya mohon padamu, penyerang pasti akan kembali untuk mencari adikku lagi. Aku tidak bisa kembali sekarang, hanya kamu yang bisa membantuku. Tolong, Guyan. Lindungi adikku. Setelah mendengar ini Guyan juga menjawab Bai Jun, terlalu sopan untuk mengatakan hal-hal ini. Adikmu adalah adikku dan Qionglan juga teman baik kakak iparku. Saya pasti tidak akan membiarkannya terluka. Oke, terima kasih. Bai Jun sangat tersentuh. Saat ini, Guyan memang yang paling bisa diandalkan. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar gurunya? Lin Yingyin tidak terlalu dewasa secara mental dan saya tidak tahu apakah dia akan menderita kerugian di departemen. Guyan hanya memikirkannya sejenak lalu berkata, pemimpin itu sangat baik. Lagi pula, kekuatannya ada dan tidak ada kerugian. Tim inspeksi tidak mungkin membiarkan orang luar memprovokasi Lin Yingyin. Dengar ini tentara putih merasa lega, pikirkan tentang itu. Dia masih diam-diam mengungkapkan beberapa informasi orang dalam kepada Guyan dan Guyan, saya sebenarnya sedang rapat sekarang. Isi pertemuan adalah untuk mempertimbangkan apakah akan mengubah semua warga negara menjadi prajurit atau bergantung pada situasinya, proposal ini kemungkinan besar akan disahkan. Dunia akan berubah drastis pada saat itu dan saya tidak yakin apakah saya bisa kembali saat itu. Jika aku tidak bisa kembali Guyan, maka aku ingin kau menguji bakat seni bela diri Qionglan untukku dan biarkan dia bergabung dengan cabang Jianghai sebagai staf logistik. Kecuali benar-benar diperlukan, markas tidak akan memberitahu publik tentang para pejuang. Sekarang sudah dipublikasikan pasti karena dunia akan berubah drastis. Peristiwa Forbidden Land nomor 5 dan Night King mengakibatkan kematian terlalu banyak prajurit. Jika kita terus menyembunyikannya, saya khawatir dunia akan hancur. Ini Guyan. Ketika dia mendengar berita itu, ekspresi aneh muncul di matanya. Haha, awalnya aku kira aku harus membuat keributan dulu sebelum bisa mencapainya, tapi sekarang jauh lebih mudah. Kembali ke masa kini, dia berkata dengan nada terkejut, semua orang menjadi pejuang. Bukankah ini terlalu tiba-tiba? Tidak tiba-tiba. Bai Jun tiba-tiba merendahkan suaranya dan berbisik, mari kita bicara lagi nanti, ponsel saya dikustomisasi khusus dan hanya saya yang tahu semua jejak panggilan. Guyan, apa yang baru saja Anda katakan sangat penting. Jangan mengungkapkannya sebelum markas secara resmi merilis berita itu. Oke, klik panggilan telepon ditutup. Guyan menyimpan teleponnya. Sudut mulutnya sedikit melengkung. Kalau begitu, inilah saatnya bagiku untuk mempersiapkan diri Januari mendatang. Guyan melihat waktu umis tahun baru hampir tiba. Hari-hari berlalu begitu cepat, malam itu Light of Hope menyambut anggota baru. Di laboratorium putih luas di bawah tanah, apakah kamu menyukainya? Laboratorium arai ajaib yang dibuat khusus untuk Anda. Guyan memimpin Lingfa yang membawa banyak tas di sana. Setelah seharian berjuang secara ideologis, Lingfa memutuskan untuk meninggalkan departemen dan datang ke Light of Hope. Dia mengambil semua rahasia lingkaran sihir kuno di lantai 6 perpustakaan.
Faktanya, dia sangat gugup pada awalnya. Tetapi ketika dia mengikuti Guyan ke laboratorium susunan sihir, dia tertarik dalam sekejap. Dinding-dinding di sekelilingnya ditutupi dengan totem lingkaran sihir yang rumit dan setiap detailnya berkilauan dengan kilau perak yang indah. Totem-totem ini seolah mengandung kehidupan dalam kegelapan yang samar-samar menggemakan lingkaran sihir utama di tengah laboratorium. Itu adalah pusat kendali dari lingkaran sihir ini. Guyan menepuk bahu Lingfa dan menunjuk ke tengah tempat terdapat meja operasi bundar dengan berbagai permata dan rune yang bertatahkan di permukaannya. Itu adalah inti dari lingkaran sihir yang mengendalikan seluruh laboratorium. Peralatan kompleks dan pipa kristal transparan mengalir melalui seluruh ruang dengan cairan berwarna-warni mengalir melaluinya. Mereka adalah sumber energi yang sangat diperlukan untuk eksperimen lingkaran sihir. Instrumen dan tampilan di sekitarnya bernapas dalam keheningan memancarkan bunyi bip halus. Di satu sisi, mesin ukiran sihir yang canggih secara otomatis mengukir pola kompleks pada potongan mineral khusus dan setiap tanda tampaknya mengandung sihir yang kuat. Ikut aku, Guyan membawa Lingfa ke meja operasi. Dia meletakkan tangannya di atasnya dan berkata, kirimkan Qi ke meja operasi seperti ini. Kemudian, laboratorium larik ini akan mengungkapkan fungsi sebenarnya. Kata-kata itu jatuh bas. Lingkungan sekitar mulai berubah. Laboratorium aslinya mulai menghilang dan digantikan oleh dataran luas. Lingfa terkejut dengan susunan Space Magic. Atau apakah itu terintegrasi ke dalam susunan ruang di konsol? Betapa canggih dan majunya teknologi yang dibutuhkan untuk mencapai ini. Ini adalah tempat pengujian di mana Anda dapat bereksperimen dengan berbagai lari keluaran skala besar. Kemudian saat Guyan berbicara adegan berubah lagi sesaat. Lingkungan sekitar menjadi gelap dan Lingfa dan Guyan tiba di hutan gelap yang dipenuhi dengan miasma merah tua. Kuku, roar raungan binatang buas terdengar di sekeliling. Ekspresi Lingfa berubah, dia melihat bahwa sumber suara itu adalah sekelompok monster yang terperangkap dalam wadah transparan. Guyan menjelaskan ini adalah ruang material. Untuk menjaga keliaran mereka, tempat ini dibangun seperti ini. Bagaimanapun, masih banyak hal yang dapat Anda jelajahi sendiri. Adegan di sekelilingnya berubah kembali ke laboratorium. Kemudian Guyan menatap Lingfa yang memiliki ekspresi luar biasa dan bersemangat dan berkata, bergabunglah dengan kami dan Anda bisa memiliki ini. Tetapi sebagai imbalannya, Anda akan kehilangan sesuatu yang lebih penting bagi Anda. Sukai hidup dan matimu. Guyan merentangkan tangannya dan tentakel bercakar tergeletak di telapak tangannya. Lingfa melirik tentakel itu dan menelan ludah. Lalu dia mengambilnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya dan berkata dengan semangat, tidak ada yang lebih penting daripada penelitian saya tentang lingkaran sihir. Aku bergabung denganmu, aku tidak salah menilaimu. Guyan terkekeh dan mengangguk, kalau begitu aku secara resmi menyambutmu untuk bergabung dengan Cahaya Harapan. Dan hal pertama yang saya ingin Anda lakukan adalah mengembangkan susunan spasial yang dapat menampung seluruh cahaya harapan. Lingfa mengangguk tanpa ragu, beri aku waktu, aku pasti bisa melakukannya. Meninggalkan Lingfa sendirian, Guyan meninggalkan laboratorium. Ketika kami keluar, saat itu sudah larut malam. Lao Gao, yang sedang menunggu di luar, menghampiri dan berkata, Tuan muda, Tuan baru saja mengatakan di telepon bahwa dia ingin Anda pergi ke perusahaan besok pagi. Pergi ke perusahaan? Guyan tertegun, mengapa begitu tiba-tiba? Lao Gao mengangguk ragu-ragu sejenak dan berbisik sepertinya tentang pengalihan saham. Tuan, Anda mungkin harus menggantikan keluarga Gu sebagai patriark lebih cepat dari jadwal. Guyan. Bab 351 Markas Prajurit Grup Gu berharap untuk mengubah semua warga menjadi prajurit. Pagi-pagi keesokan harinya, Guyan tiba di gedung bisnis keluarganya. Melihat ke atas, Guyan bisa lebih merasakan status keluarga Gu di Jianghai. Grup ini berlokasi di pusat kota Jianghai. Gedung markasnya berdiri di pusat kota yang ramai seperti pohon termegah di hutan baja. Gedung pencakar langit menjulang tinggi ke langit dan dinding luarnya terbuat dari potongan dinding tirai kaca abu-abu gelap reflektif yang memantulkan cakrawala kota dan awan yang mengalir. Pada siang hari, sinar matahari memantul di permukaannya dan bangunan ini menjadi landmark kota Jianghai. Bahkan di tengah musim dingin. Tetapi ketika dia memasuki aula, perasaan suhu konstan menyapu seluruh tubuh Guyan. Sementara itu, barisan karyawan sudah menunggu, selamat pagi Tuan. Morning Master, selamat pagi Master Guyan. Ada arus salam yang tak ada habisnya. Guyan mengangguk. Mengapa ada begitu banyak yang terjadi, sepertinya mereka ingin dia menjabat hari ini. Lao Gao menjelaskan kepada Guyan dengan suara rendah. Guru, maksud dari guru adalah agar para karyawan mengenal Anda terlebih dahulu, sehingga beberapa orang bodoh tidak akan memprovokasi Anda. Oh, Guyan mengangguk dan naik lift ke kantor di lantai atas di lantai 100. Gu Tianming sudah duduk di sofa menunggu. Sebagai tambahan, duduk di seberangnya adalah seorang pria parubaya berseragam hitam. Di dada orang lain, ada lambang matahari emas ayah. Guyan duduk di samping Gu Tianming dengan tenang dan melirik lencana di dadanya dengan santai. Dari departemen, Grandmaster Lao Gao menutup pintu dan berjalan keluar. Bos yang sebenarnya ada di sini, maka inilah saatnya untuk membicarakan bisnis. Gu Tianming memandang pria yang duduk di depannya dan memperkenalkannya dengan senyuman, ini putra saya Guyan.
Saat dia berbicara, Gu Tianming memandang Gu Yan dan memperkenalkannya. Xiao Yan ini Wang Gang, Direktur Departemen Strategis Markas Prajurit. Kamu bisa memanggilnya Paman Wang. Halo Paman Wang. Wang Gang mengangguk sambil tersenyum. Kamu sudah besar sekarang. Aku ingat ketika kamu masih kecil, aku menggendongmu di lenganku. Yah. Gu Yan merasa tidak berdaya. Mengapa semua orang mengatakan ini kepadanya? Aku tidak bisa menahannya, waktu berlalu begitu cepat. Siapa sangka kamu bisa mendapatkan posisi ini. Hahaha, inilah yang pantas aku dapatkan. Gu Tianming dan Wang Gang sepertinya sudah saling kenal selama bertahun-tahun sehingga mereka berbicara dengan sangat santai. Dia melemparkan sebatang rokok ke Wang Gang. Yang terakhir mengambil rokok itu dan mulai berbicara tentang bisnis hari ini. Dia memandang Gu Tianming dengan penuh arti dan berkata, karena kamu memanggil Xiao Yan, apakah itu berarti kepala keluarga berikutnya adalah Xiao Yan? Mendengar ini, Gu Tianming tersenyum dan menggelengkan kepalanya, bukan yang berikutnya, tapi yang ini. Orang yang berbicara denganmu tentang masalah ini hari ini bukanlah aku, tapi Xiao Yan, kepala keluarga saat ini. Saya hanya bertindak sebagai konsultan. Mulut Wang Gang berkedut rubah tua. Hahayu, ketika keadaan menjadi rumit, Anda mendorongnya ke putra Anda, kan? Bagaimana bisa begitu saja Xiao Yan dapat mengambil kesempatan ini untuk mengasah keterampilannya? Ini hanyalah kesempatan untuk mengalami sesuatu yang mirip dengan apa yang saya alami saat itu. Setelah mendengar ini, Gu Tianming mengembuskan asap lalu menepuk Gu Yan yang mulutnya berkedut dan berkata, Xiao Yan, bicaralah dengan Paman Wangmu. Tidak masalah. Kita semua adalah keluarga, begitu kita keluar dari pintu ini, tidak ada yang akan tahu tentang percakapan kita. Lao Deng, saya pikir kamu mencoba menipu saya. Gu Yan menghela nafas dalam hati, dia sudah sangat sibuk dengan pekerjaannya. Kenapa dia tiba-tiba mewarisi posisi kepala keluarga? Deng tua, bukankah kamu masih muda dan mampu? Apakah kamu akan pensiun sekarang? Kuharap ini bukan masalah besar. Pikirkan ini. Gu Yan juga menatap Wang Gang. Dia selalu mempertahankan temperamen yang halus dan santai dan diberkati dengan fisik cinta yang murni. Oleh karena itu, Gu Yan selalu memberi orang perasaan yang cerah dan nyaman. Wang Gang juga kagum dalam hatinya anak ini setelah kembali ke jalan yang benar menjadi semakin luar biasa. Saya ingat bahwa bertahun-tahun lalu Gu Tianming mengeluh kepadanya lebih dari sekali. Kembali ke masa sekarang, Gu Tianming sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Oleh karena itu, Wang Gang berkata kepada Gu Yan dengan nada serius, Xiao Yan, apa yang akan saya katakan kepadamu mungkin menyangkut keselamatan jiwa dan harta benda seluruh masyarakat Jianghai. Keputusan Anda mewakili arah masa depan Jianghai dan juga akan memengaruhi operasi penyebaran markas besar selanjutnya. Gu Yan sepertinya sudah menebak sesuatu. Dia mengangguk dan berkata, oke, baiklah, inilah dia. Wang Gang berbicara perlahan dengan nada berat. Markas besar berharap semua orang akan menjadi pejuang. Gu Yan terkejut. Dia menatap Wang Gang dengan tidak percaya. Pejuang nasional, kenapa begitu tiba-tiba? Tidak tiba-tiba. Wang Gang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Night King muncul kembali sebelum menyebabkan kerugian besar bagi dunia seni bela diri kuno dan departemen. Sebelum aku bisa memulihkan kejadian di tanah terlarang No. 5 terjadi lagi. Sekarang, setidaknya dengan cara yang memalukan, setidaknya setengah dari pasukan tempur tingkat menengah dan tinggi di departemen telah hilang. Inilah kebenarannya untuk melakukan perjalanan ke area terlarang, persyaratan kultivasi minimum adalah menjadi pejuang pasca kelahiran. Lagi pula, para pejuang yang diperoleh juga bertanggung jawab atas logistik. Mereka yang benar-benar dapat menjelajahinya semuanya berada di atas tingkat bawah. Namun, hasil kolaborasi antara berbagai faksi departemen menyebabkan kerugian besar. Itu membawa bekas luka yang tak terhapuskan ke markas dan bahkan dunia seni bela diri kuno. Tidak hanya departemen prajurit kita, tetapi bahkan dunia seni bela diri kuno, karena apa yang terjadi saat itu mereka juga kehilangan terlalu banyak darah baru. Usulan ini sebenarnya adalah hasil diskusi yang terjadi setelah banyak pertemuan. Tetapi tidak banyak orang yang tahu tentang hal itu. Sekarang kalian berdua dianggap sebagai... Wang Gang menatap Gu Yan, menunggu reaksi berikutnya. Sedetik kemudian. Yang membuat Wang Gang senang adalah... Gu Yan mengangguk dengan serius dan berkata dengan patuh, saya mengerti, Menteri Wang, selama departemen membutuhkan keluarga Gu kami untuk melakukannya, kami pasti tidak akan menolak. Karena saya telah berpartisipasi dalam 2 pertempuran sebelumnya. Saya memahami kekuatan musuh dan saya juga mengerti bahwa kita dikalahkan dengan sangat menyedihkan di kedua pertempuran itu. Oleh karena itu, keluarga besar seperti keluarga Gu kita harus berdiri. Wang Gang dan Gu Tianming saling memandang dan mengangguk dengan puas. Oke, saya akan langsung saja mengatakannya kalau begitu. Wang Gang meletakkan perangkat bundar di depan meja. Dia menekan tombol bass. Sebuah gambar desain diproyeksikan di depan 3 orang itu. Gu Yan melihat ke atas dan tampak seperti markas pelatihan besar. Wang Gang menjelaskan ini adalah draft basis pelatihan prajurit yang kami minta departemen desain untuk mendesainnya semalaman. Kami telah memutuskan untuk mempublikasikan semua informasi prajurit pada bulan Januari. Pada bulan Februari fasilitas pelatihan prajurit akan didirikan di seluruh negeri. Termasuk pengujian bakat dan basis pelatihan sistem prajurit. Pada bulan Maret kita akan secara resmi memulai tes kebangkitan bakat prajurit secara nasional. Setiap orang dengan bakat seni bela diri akan dicatat dalam buku kita. Jika ada orang-orang yang sangat berbakat di antara mereka, kita harus berpegang teguh pada mereka. Jika Anda tertarik untuk bergabung dengan departemen ini, Anda harus lulus ujian dan terpilih untuk bergabung dengan departemen ini.
Ngomong-ngomong soal ini, Guyan mengajukan pertanyaan, jadi bagaimana dengan mereka yang tidak ingin bergabung dengan departemen? Itu membawa kita ke titik mengapa saya datang menemui Anda hari ini. Wang Gang tersenyum misterius lalu perlahan berkata, kami ingin Anda mengurus keluarga. Sebuah kelompok seni bela diri sipil didirikan di Jianghai Guyan. Mengapa kamu mengatakannya barusan? Bab 352 Divisi Pedang Kelompok Prajurit Sipil. Guyan tertegun ketika mendengar no ini. Kelompok seni bela diri sipil. Bukankah ini hanya kekuatan sah seseorang yang menyamar? Nodir jelas tidak ada hal baik seperti itu tentu saja sedetik kemudian. Wang Gang menjelaskan meskipun pada dasarnya ini adalah kelompok seni bela diri sipil, namun tetap dikendalikan oleh markas besar seni bela diri kita. Kalau tidak, bukankah dunia sekuler akan menjadi kacau? Jika seseorang mengembangkan pasukan prajurit yang besar di dunia sekuler, saya khawatir bahayanya tidak kalah dengan Night King. Guyan mengangguk dengan tenang dan setuju ya, saya juga membenci orang-orang seperti ini. Dunia yang harmonis bergantung pada semua orang, kita harus memberantas orang-orang dengan motif tersembunyi ini satu persatu. Wang Gang tersenyum dan mengangguk, itu bagus kalau kamu punya niat seperti ini. Tetapi pada kenyataannya begitu semua orang menjadi pejuang, hal-hal yang di luar kendali pasti akan terjadi. Misalnya jika seseorang dengan niat buruk mendapatkan kekuasaan, mereka mungkin melakukan sesuatu yang membahayakan masyarakat. Untuk mengendalikan lonjakan prajurit yang tiba-tiba, kami telah membentuk departemen bernama Departemen Pengguna Pedang. Anggota di dalamnya adalah pembawa pedang, mengkhususkan diri dalam menangani insiden prajurit. Kami memperkirakan bahwa pada bulan Februari kantor Departemen Pedang akan sepenuhnya dibangun di seluruh negeri. Guyan mengangguk ketika dia mendengar ini yang cukup formal. Dalam semua insiden pejuang sebelumnya, pejuang dari beberapa departemen dipilih untuk menjalankan tugas bersamaan. Namun sekarang, setelah semua orang menjadi pejuang, ada lebih banyak tenaga kerja dan kita dapat membentuk departemen dari semua ukuran. Wah, itu terdengar lebih merepotkan. Guyan menatap Wang Gang sambil tersenyum. Saya mengerti, semuanya akan diatur oleh departemen. Kami sepenuhnya bekerja sama. Baik itu investasi atau tenaga kerja, Anda dapat menyerahkan semuanya kepada keluarga Gu kami. Gu Tianming tidak mengatakan apapun. Lagi pula, hal-hal yang dapat diselesaikan dengan uang bukanlah masalah. Wang Gang melihat bahwa Guyan mengerti dan dia menggelengkan kepalanya dengan getir. Xiao Yan Yuhi. Kami memiliki kesulitan kami sendiri. Beban kerja untuk mengubah semua orang menjadi seorang pejuang benar-benar terlalu besar. Kelompok prajurit sipil adalah proyek besar. Dia perlu menawarkan kondisi yang memadai untuk menarik para prajurit untuk bergabung. Hanya manajemen terpadu yang dapat memastikan stabilitas sosial maksimum. Tapi sayangnya, kami sudah menginvestasikan terlalu banyak uang dan tenaga kerja di tempat lain. Tidak ada cara lain, jadi saya hanya bisa membuat keputusan ini. Tapi jangan khawatir, uang untuk konstruksi awal akan dibayar oleh kantor pusat kami, tetapi pemeliharaan dan pengelolaan selanjutnya serta gaji dan tunjangan untuk para pejuang. Wang Gang tersenyum pahit dan berkata, Anda harus datang sendiri. Saya benar-benar minta maaf, tetapi ini adalah penawaran terbaik yang pernah saya buat. Faktanya, jika Anda menolak saya, markas prajurit mungkin akan mendukung keluarga prajurit lainnya. Kelompok seni bela diri sipil adalah tren utama. Jika kita ingin mendirikan satu nanti, saya khawatir. Guyan mengangguk, dia mengerti. Setelah semua orang menjadi prajurit, maka jumlah sumber daya perusahaan biasa dan perusahaan prajurit pasti berbeda. Sekarang, ketika keluarga Gu mereka pertama kali didirikan, ia mendapat dukungan dari markas prajurit sehingga dianggap sebagai identitas yang sah. Jika hal ini ditetapkan di kemudian hari, saya khawatir akan sangat merepotkan. Lebih jauh lagi, Guyan sangat membutuhkan identitas departemen ini, jadi dia tersenyum dan berkata, Paman Wang, Anda terlalu sopan. Kita semua bekerja untuk perdamaian di dunia ini. Dengan kata lain, kita semua adalah kawan yang bergerak maju bersama menuju tujuan yang sama. Jangan katakan kata-kata sopan seperti itu lagi. Wang Gang sangat terharu setelah mendengar ini. Aku tidak percaya ini. Anak muda zaman sekarang ternyata masih memiliki pemikiran seperti ini. Orang ini, Gu Tianming, ternyata sangat berpendidikan, bagus. Wang Gang mengangguk, Gu Tianming tidak menyela. Dia menyaksikan semua operasi Guyan dari samping. Aku juga sudah memantapkan beberapa ide. Gangsi, menginaplah untuk makan malam. Tidak, aku masih harus pergi ke keluarga berikutnya untuk membahas pembentukan kelompok pejuang sipil. Kamu pergi ke keluarga lain untuk membahas berbagai hal, kan? Jangan khawatir tentang itu. Hehe, aku akan mengantarmu. Xiaoyan, tunggu aku di sini. Oh, aku merasa sangat terhormat karena mantan kepala keluarga Gu mengantarku. Hei kalian berdua, mereka berdua keluar bergandengan tangan jepret. Gerbangnya tertutup. Lao Gao masuk dan berdiri di belakang Guyan. Ruangan itu tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Senyum Guyan berangsur-angsur memudar dan makna yang tidak diketahui muncul di matanya. Semua orang menjadi pejuang sekelompok pejuang sipil. Pembawa pedang. Sebuah gagasan umum telah muncul di benak Guyan. Oh, aku sudah lama menantikan saat itu. Gu Tianming kembali. Aku juga membawa beberapa dokumen tebal. Dia membentangkannya di depan Guyan dan berkata, tanda tangani. Kontrak transfer saham grup Gu. Perjanjian transfer patriark keluarga Gu. Perjanjian transfer patriark keluarga Note Gu. Apakah begitu abstrak?
Guyan perlahan meletakkan tanda tanya dan menatap Gu Tianming dalam diam. Yang terakhir juga tahu bahwa ini terlalu tiba-tiba tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia sudah berada di posisi ini terlalu lama dan benar-benar tidak ingin melakukannya lagi. Ini terlalu melelahkan, terutama sekarang semua orang harus menjadi pejuang. Bagaimana dia bisa memiliki energi? Bukankah lebih baik baginya untuk bepergian dengan istrinya, Susu? Jadi Gu Tianming menggunakan tekanan ayah kandungnya dan berkata dengan serius Xiao Yan. Kamu sudah dewasa dan akan segera menikah. Sudah waktunya kamu memikul beberapa tanggung jawab. Bukankah kamu baru saja mengobrol baik dengan Paman Wang? Tanda tangani, kamu akan menjadi kepala keluarga Gu mulai sekarang. Keluarga Gu yang besar ini akan menjadi milikmu untuk waktu yang lama. Guyan menatap ayahnya yang sudah tua yang berbicara omong kosong di depannya. Setelah menggelengkan kepalanya, dia menandatangani satu demi satu kontrak perjanjian transfer. Bukannya dia tidak mau menandatangani, dia hanya merasakan ini. Rapat tahunan baru saja usai dan dia menjadi kepala keluarga. Itu terlalu mendadak dan dia tidak punya waktu untuk bersiap. Jika Anda menjadi salah satunya segera, rencana Anda akan menjadi setengah sederhana dan nyaman. Gu Tianming mengambil dokumen yang ditandatangani, mengangguk sambil tersenyum dan berkata, "Oke, saya akan menyiapkan sisa prosesnya." Xiao Yan, jika kamu tidak ada kerjaan, periksa saja kantormu dulu. Ngomong-ngomong, telepon ding aling Gu Tianming berdering. Suara Sumurong datang dari ujung sana. Hei Tianming, ini hampir tahun baru, minta Xiao Yan menelepon King Qiu dan Ling Er. Oh Gut dan Xiao Yan sudah menjadi kepala keluarga sungguh. Setelah beberapa kata lagi telepon ditutup. Gu Tianming memandang Gu Yan yang wajahnya tampak aneh dan berkata, Xiao Yan, you mendengarnya kan tahun ini undang Sang King Qiu untuk datang ke rumah kita untuk pesta malam tahun baru. Jangan lupakan itu. Setelah mengatakan itu, Gu Tianming pergi. Gu Yan ditinggalkan sambil menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Deng tua. Dia duduk di sofa dan melihat sekeliling kantor yang luasnya sekitar 200 meter persegi. Setelah beberapa saat hening, dia berkata kepada Lao Gao, kamu adalah sekretarisku sekarang. Cari seseorang untuk merenovasi kantor ini. Baiklah, dengan uang perusahaan, sekretaris Gao tua. Oke, Tuan. Bab 353 penyerang itu bukan Gu Yan. Para tamu dan teman-teman media, sebagai kepala keluarga Gu yang baru, saya ingin berterima kasih kepada Anda semua karena telah datang hari ini. Grup Gu selalu menjadi kebanggaan keluarga kami. Sebagai kepala keluarga yang baru, saya akan terus memikul kehormatan dan tanggung jawab ini. Untuk memastikan bahwa perusahaan kita tidak hanya terus memimpin pasar, tetapi juga terus menjadi panutan untuk tanggung jawab sosial. Saya juga tahu bahwa tanpa tim yang hebat, tidak akan ada Gu Group hari ini. Selama masa jabatan saya akan sepenuhnya mendukung tim kami yang luar biasa dan meningkatkan kepemimpinan dan eksekusi mereka. Pada saat yang sama, kami juga akan menarik talenta terbaik dari seluruh dunia untuk bersama-sama menulis babak baru untuk Gus. Ayah saya pernah berkata bahwa keluarga Gu tidak hanya harus mewarisi masa lalu, tetapi juga memiliki keberanian untuk berinovasi. Saya akan mengingat ajaran ini dan memastikan bahwa grup Gu tidak hanya tetap setia pada aspirasi aslinya, tetapi juga memiliki keberanian untuk berubah dan beradaptasi dengan dunia yang berubah dengan cepat ini. Hari ini saya berdiri di sini bukan hanya sebagai kepala keluarga Gu, tetapi juga sebagai pendamping dan mitra dari ratusan juta karyawan dan mitra Gu. Masa depan kita penuh dengan tantangan, tetapi saya sangat yakin bahwa selama kita bersatu sebagai satu kesatuan, tidak akan ada kesulitan yang tidak dapat kita atasi. Terima kasih semuanya. Lokasi konferensi pers. Tepuk tangan sangat meriah. Gu Yan memiliki ekspresi tenang dan percaya diri dan berjalan menjauh dari podium dengan langkah mantap. Datang ke belakang, TSK. Gu Yan menahan senyumnya dan berbaring di sofa dengan ekspresi tak berdaya. Kontrak ditandatangani di pagi hari dan konferensi pers diadakan di sore hari. Nolou Dengyu benar-benar memberi saya layanan satu atap yang lengkap. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu begitu terburu-buru agar aku mewarisi bisnis keluarga? Tuan telah mengundang wartawan media dari seluruh dunia. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, kau akan berada dalam daftar pencarian terpopuler dunia besok. Lao Gao berkata dengan senyum di wajahnya. Sekarang semua orang di dunia tahu bahwa Gu Yan telah menjadi kepala keluarga Gu. Gu Yan mengangguk, sepertinya ayahku sudah mempersiapkan adegan hari ini dan hanya menunggu tanda tanganku. Tapi hanya itu yang kukatakan. Menjadi kepala keluarga Gu sebenarnya hanya memiliki keuntungan dan tidak ada kerugian bagi Gu Yan. Lagi pula, dia memiliki lebih banyak sumber daya yang bisa dia gunakan. Ditambah lagi kelompok seni bela diri rakyat berikutnya. Haha, interesting. Saat ini bas ponsel Gu Yan berdering. Dia menjawab panggilan itu. Seketika suara bersemangat Leng Linger terdengar dari dalam. Kakak ipar kamu telah menjadi kepala keluarga Gu. Yahoo, itu keren, saya bisa menjadi generasi kedua yang kaya sekarang. Gu Yan memegang telepon lebih jauh dari telinganya dan berkata tanpa daya, sekarang, kapan kamu berhenti menjadi generasi kedua yang kaya? Hehe, bagaimana ini bisa sama? Kamu bocah kecil, tidakkah kamu akan mengunjungi sahabatmu? Maksudmu Qionglan? Dia dipulangkan dari rumah sakit pagi ini. Juga, apakah Anda punya waktu lain kali? Apakah Anda ingin datang dan menemui saudara perempuan Anda? Saudari, katanya dia sangat merindukanmu. Begitu kata-kata itu jatuh, sebuah suara yang sedikit lebih tenang terdengar dari samping. Linger, jangan melibatkan aku.
Leng Linger juga terbatuk ringan. Kakak ipar, jika kamu tidak bebas lupakan saja, aku akan menutup telepon dulu. Ketika Guyan mendengar ini dia berpikir bisakah ini membuatmu mati. Dia berteriak dengan cepat, hei tunggu. Setelah mendengar suara Leng Qingqiu, Guyan mendapati bahwa tubuhnya segera bereaksi terhadap Qingqiu. Sulit untuk menjelaskan reaksi apa ini, tetapi Guyan mengerti bahwa begitu dia mendengar tentang Qingqiu, dia tidak ingin memikirkan hal lain. Dia langsung berkata, Qingqiu, apakah kamu di sini? Tunggu aku. Setelah Guyan selesai berbicara, dia menutup telepon. Kemudian dia menatap Lao Gao dan berkata, Lao Gao, aku tidak akan pergi ke Light of Hope lagi. Kirim aku ke keluarga Leng. Oh, tidak. Guyan ragu-ragu sejenak dan bergumam. Hari ini adalah hari pertama Luo Ya sebagai kepala sekolah. Yu Xingsui dan Mei Sui juga mulai menjabat sebagai instruktur baru. Dia sepertinya memikirkan sesuatu dan menepuk bahu Lao Gao. Dia tersenyum dan berkata, Liu kirim saya ke keluarga Leng dan kemudian Lao Gao Yu pergi ke Cahaya Harapan menggantikan saya. Sempurna. Lao Gao, tapi Tuan bukankah Anda secara pribadi menangani masalah sepenting itu? Mendengar ini, Guyan harus berkata, no Lao Gao, kamu adalah sekretarisku, tangan kananku, dan orang kepercayaanku. Jadi, kamu adalah orang yang memiliki otoritas atasku di luar. Saya merasa lega menyerahkannya kepada Anda. Mendengar ini Lao Gao mengangguk, oke Tuan Muda. Bagaimanapun juga untuk Tuan Muda, yang paling penting adalah tetap bersama Nona Muda. Kupikir Tuan Muda telah berubah setelah dia mengambil belati dari Nona Muda hari itu. Tapi sepertinya aku terlalu memikirkannya. Lao Gao juga sangat senang. Ini adalah Tuan Muda yang dia kenal dan tidak memiliki jarak darinya. Oh no, kita harus memanggil Tuan Muda itu sebagai kepala keluarga, kan? Keluarga Leng. Konferensi pers penerus Guyan sebagai kepala keluarga disiarkan di TV. Leng Qingqiu dan Leng Linger duduk di sofa di ruang tamu. Linger, apakah kakak iparmu benar-benar akan datang nanti? Setelah mengetahui bahwa Guyan akan datang nanti, Leng Qingqiu tanpa bisa dijelaskan merasakan perasaan gugup. Sudah jelas bahwa Guyan dan aku memiliki hubungan pacar-pacar. Tapi aku tidak tahu kenapa. Sejak kejadian itu, rasanya seperti tembok telah dibangun di hatinya. Ini membuatnya sedikit tidak yakin tentang bagaimana bergaul dengan Guyan. Ya sister, tidakkah kamu ingin melihat kakak iparmu juga? Leng Linger mengangguk memeluk lengan Leng Qingqiu dan berkata sambil tersenyum, kakak ipar semakin jarang datang akhir-akhir ini. Dulu aku tinggal di sini sepanjang hari, tapi sekarang aku hanya datang ke sini beberapa hari sekali. Sekarang aku tahu, ternyata dia sibuk dengan suksesi kepala keluarga. Lalu kakak iparku harus terus datang ke sini seperti dulu kan? Saudari, apa pendapatmu? Dengar apa yang dikatakan Leng Linger. Leng Qingqiu juga tetap diam. Dia tidak tahu bagaimana menjawab. Dia punya mimpi setiap malam. Guyan yang bermimpi memegang belati menjadi raja malam yang sebenarnya. Perasaan itu sangat buruk dan membuat Leng Qingqiu sangat sedih. Perasaan tidak nyaman memenuhi hatinya setiap hari. Meskipun Guyan datang ke sini sekali sehari sebelum kemarin. Dan mereka saling menyayangi lagi, tetapi Guyan. Apakah dia masih Guyan? Pertanyaan ini terus menghantuinya. Hal yang paling penting adalah tujuan Guyan mengambil belati. Itu hanya untuk membalas dendam padanya atau punya rencana lain. Apa rencana ini dan apa yang akan dilakukan Guyan? Leng Qingqiu tidak ingin memikirkan apapun, dia hanya berharap Guyan tidak akan melakukan hal yang salah. Kekuatan itu menggoda dan merusak bagi orang-orang di sekitarnya tiba-tiba. Tok-tok, ada ketukan di pintu. Leng Linger tertegun sejenak lalu berkata dengan terkejut, pasti kakak iparku, dia selalu cepat sekali. Saat dia mengatakan ini, dia berdiri dan membuka pintu tapi salah. Itu bukan Guyan. Leng Qingqiu berdiri dan menghentikan Leng Linger. Dia membuka matanya dan mengunci napas di balik pintu. Itu adalah aura aneh seorang master. Bab 354, bagaimana menggunakan kekuatan mental dan membaca ingatan anggota Balai Raja Naga. Siapa ini? Aura ini tiba-tiba muncul di belakang pintu Grandmaster. Apakah dia musuh? Leng Qingqiu berkata dalam hatinya. Kemudian suara ketukan menghilang. Suasana di rumah mulai menjadi aneh. Leng Linger tidak begitu mengerti kata-kata apa kata-kata itu jatuh. Detik berikutnya bum, pintu didobrak dengan kekuatan besar. Wah. Leng Linger menutup matanya karena ketakutan. Saat asap memenuhi udara, sesosok tubuh hitam bergegas keluar dari kabut sambil memegang pedang panjang. Tujuannya adalah Leng Linger, target orang ini adalah Linger. Kematian pengadilan. Leng Qingqiu mengeluarkan geraman rendah, wajahnya penuh dengan embun beku. Siapapun yang ingin menyerang keluarganya harus mati, mendesis-mendesis. Sebuah suara kasar muncul di telapak tangannya. Sebuah bilah putih pendek perlahan muncul. Dentang. Bilah pendek putih itu beradu dengan pedang panjang terus-menerus memancarkan aliran udara yang dahsyat dan ledakan sonik yang kasar. Baiklah, saat bilah pendek bertabrakan dengan pedang panjang. Jelas sekali senjata itu tidak mengenai pria berpakaian hitam, tetapi yang terakhir masih mengeluarkan jeritan sengsara. Wow. Badai itu menderu dan Leng Linger terpana ketika melihat saudara perempuannya dengan rambut panjang tergerai berdiri di depannya. Apa situasinya sekarang meskipun belati itu hilang?
Tapi Leng Qingqiu adalah seorang jenius tingkat mengerikan dan dia juga memiliki persepsi yang kuat. Jadi dia hanya menciptakan tekniknya sendiri. Sebuah teknik yang memungkinkan penggunaan sempurna dari kekuatan persepsi. Namanya adalah metode kontrol pikiran. Pedang pendek putih di tangannya adalah pedang spiritual yang diciptakan oleh Leng Qingqiu menggunakan persepsinya sendiri. Setiap serangan memberikan pukulan penghancur jiwa bagi musuh. Bahkan bentrokan senjata pun tidak dapat menghilangkan serangan mental ini. Ding ding ding. Leng Qingqiu terus meretas dan menebas dan meskipun yang terakhir kesakitan, dia tetap menolak untuk melepaskan senjata di tangannya. Mata orang lain selalu tertuju pada Leng Ling'er. Wajah Leng Qingqiu dingin. Siapa yang menyuruhmu datang? Namun, tidak ada jawaban. Leng Qingqiu dipenuhi niat membunuh dan hendak membunuh orang itu. Namun tiba-tiba dia ingat bahwa Ling'er sedang mengawasinya dari belakang. Tidak, kamu tidak bisa melakukannya di depan Ling'er. Bahkan jika kamu ingin mengambil tindakan, kamu harus pergi keluar. Leng Qingqiu hanya memikirkan ini uguh. Pria berpakaian hitam itu berteriak ke sakit tembus. Tubuhnya diseret ke dalam lubang hitam segera setelah sikat. Suara fluktuasi ruang angkasa muncul lagi di rumah. Pria berpakaian hitam itu tiba-tiba menjulurkan separuh tubuhnya keluar dari lubang hitam di sebelah Leng Ling'er. Wajah Leng Ling'er menjadi pucat dan dia berseru kakak tidak baik. Leng Qingqiu terkejut dan menolehkan kepalanya dengan cepat pada saat yang sama. Spiritual Realm Stat. Ini adalah seni bela diri ciptaan sendiri lainnya yang diciptakan oleh Leng Qingqiu selama waktu luangnya membaca novel romantis akhir-akhir ini. Dia mampu melakukan overclock seluruh tubuhnya tidak hanya meningkatkan persepsi yang ada sebanyak 10 kali lipat, tetapi dia bahkan dapat memungkinkan persepsi untuk menutupi seluruh tubuhnya memberikan peningkatan mengerikan yang langsung mencapai tingkat manusia super. Di bawah persepsi Leng Qingqiu yang kuat segala sesuatu di depannya tampak diam. Pria berbaju hitam yang separuh tubuhnya mencuat dari ruang itu mengulurkan tangannya untuk meraih Leng Ling'er. Pada saat ini di bawah persepsinya, semua tindakan pria berpakaian hitam dan bahkan apa yang akan dia lakukan selanjutnya terlihat olehnya. Itu benar, Leng Qingqiu berada dalam kondisi overclock saat ini. Biarkan dia bahkan dapat melihat apa yang terjadi 1 detik kemudian. Ini hanyalah hasil dari Leng Qingqiu yang berlatih sambil membaca novel roman dan didesak oleh Xiao Leng untuk melakukan pekerjaan serius. Bajingan konyol, dia benar-benar mencoba menyakiti kematian pengadilan keluarga saya. Otak Leng Qingqiu dan bahkan seluruh tubuhnya beroperasi pada frekuensi yang sangat tinggi dalam periode waktu yang sangat singkat ini. Sama seperti dadanya dipenuhi dengan niat membunuh dan dia siap untuk menghancurkan jiwa orang yang menyerangnya. Saat berikutnya gurgal. Sel cakar yang tersembunyi di bahu Leng Ling'er seolah merasakan bahaya dan tiba-tiba mengembun menjadi lengan hitam. Puff, dia langsung dan dengan tegas menggenggam leher penyerang dalam sekejap. Leng Qingqiu sedikit terkejut dan kemampuan domainnya menghilang. Karena dia melihat akhir dari pria berpakaian hitam 1 detik kemudian. Hal terpenting adalah dia merasakan fluktuasi ki yang familiar dari sel cakar. Yah, pria berbaju hitam itu berteriak bas. Lengan hitam dan distorsi spasial pria berbaju hitam itu. Dalam sekejap keduanya menghilang. Kamar itu berantakan tetapi sudah kembali normal wuwa. Leng Ling'er kembali sadar dan pikirannya menjadi kosong. Dengan gemetar dia melemparkan dirinya ke pelukan Leng Qingqiu. Kakak, apa yang terjadi? Senjata apa itu milikmu? Mengapa ada lengan di bahuku? Dan pria berpakaian hitam itu, apakah ini sihir? Apakah ini efek khusus? Notis bukan rumah kita kan? Sister Wuwu, aku sangat takut. Juga, Kak, kau sangat tampan tadi. Sayang sekali kakak iparmu tidak melihatnya. Leng Qingqiu merasa ingin tertawa dan merasa lega setelah mendengar ini. Dia memeluk Leng Ling'er dan terus menghiburnya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kakakku ada di sini. Aku ingin merahasiakannya darimu. Tapi sekarang sepertinya aku harus mengajarimu beberapa keterampilan membela diri. Saat Leng Qingqiu menghibur, dia mengingat apa yang baru saja terjadi di benaknya. Lengan itu ada fluktuasi energi sejati yang familiar di sana. Sangat mungkin Guyan memasangnya di Leng Ling'er. Tujuannya adalah untuk mengatasi situasi saat ini. Lengan memiliki properti penyegelan dan kurungan bawaan dan dapat membawa penyerang ke tempat lain. Dalam hal ini, itu cukup bijaksana. Tapi kemana para penyerang akan dibawa? Apakah itu tempat Guyan? Oh, tidak. Guyan hanya berada di tingkat bawaan, dia tidak akan menjadi lawan bagi Grandmaster ini. Tidak. Guyan sekarang memiliki belatiku, bahkan sentuhan ringan sudah cukup untuk mengubah master ini menjadi abu. Ngomong-ngomong, sepertinya Ling'er tidak memiliki benda ini sebelumnya. Sepertinya baru-baru ini diatur, jadi ini berarti Guyan tahu bahwa Ling'er akan berada dalam bahaya. Apa yang sedang dia lakukan akhir-akhir ini? Apakah kamu melakukan sesuatu yang berbahaya? Leng Qingqiu memeluk Leng Ling'er erat-erat tidak mau. Apakah itu Ling'er atau Guyan? Aku sudah tidak ingin kehilangan siapapun lagi. Aku harus menjadi lebih kuat bukan hanya untuk melindungi Ling'er. Itu juga untuk tujuan di masa depan. Hentikan Guyan dari jalan yang salah. Oh, omong-omong, saudari Hehe, bolehkah aku mengambil gambar senjatamu? Aku ingin mempostingnya secara online untuk pamer.
Leng Linger pulih dengan cepat dan kemudian bahkan ingin menyentuh belati spiritual di tangan Leng Qingqiu. Kemarilah. Leng Qingqiu menyingkirkan belati itu, meraih telinga Leng Linger dengan ekspresi ramah dan menyeretnya ke atas. Sisi lain. Guyan yang sedang dalam perjalanan ke rumah Leng tiba-tiba menyadari sesuatu. Kegembiraan bertemu Leng Qingqiu berangsur-angsur memudar. Lao Gao yang sedang mengemudi merasakan perubahan suasana dan bertanya dengan bingung, ada apa Tuan Muda? Guyan terdiam beberapa saat lalu perlahan berkata, kamu langsung saja ke Cahaya Harapan, sedangkan untuk Qingqiu aku akan pergi sendiri. Setelah mengatakan itu sikat. Sosok Guyan langsung berubah menjadi asap hitam dan menghilang di kursi belakang. Hatinya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Sel cakar yang dia pasang pada Leng Linger terpicu. Itu adalah sel cakar yang telah ditingkatkan dengan serangkaian tindakan perlindungan termasuk kekuatan malam dan larik ruang penyegelan larik. Efeknya adalah untuk memblokir kekuatan penyerang untuk jangka waktu yang singkat dan langsung meraih dan menyeretnya ke ruang lain. Ruang ini adalah ruang malam. Itu adalah ruang lain yang bisa dimasuki Guyan dengan bebas setelah mendapatkan belati. Hanya saja kekuatan malam di sini terlalu kuat. Orang biasa yang datang hanya akan terinfeksi dan terkorosi oleh kekuatan malam dan kehilangan kewarasan mereka. Itulah mengapa Guyan tidak memindahkan markasnya ke sini wow di tanah tandus gedebuk. Pria berbaju hitam itu dicengkeram oleh cakar dan dilempar ke sini batuk. Tudungnya jatuh mengungkapkan mata tanpa nyawanya klik-klik. Suara langkah kaki yang melangkah ke dalam kehampaan terdengar. Apakah Raja Naga mengirimmu ke sini? Mengapa kamu memilih gadis itu? Pria berpakaian hitam itu mengangkat kepalanya, hanya melihat. Guyan memegang belati di tangannya, ekspresinya tidak bahagia maupun sedih, tidak ada emosi yang bisa dilihat. Sejak saat dia melihat ekspresi tak bernyawa orang lain. Dia mengerti ini seseorang dari istana Raja Naga. Pria berbaju hitam itu tidak mengatakan apapun. Dia memandang Guyan dan kemudian bang. Tanah retak dan sosoknya langsung bergegas menuju Guyan. Dia merasakan niat membunuh yang datang dari Guyan dan instingnya mendorongnya untuk menyerang Guyan. Sepertinya aku harus datang dan melihatnya sendiri. Guyan menggenggam belati dengan tangan belakangnya, suaranya dingin. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Bas. Kekuatan malam yang melonjak muncul di sekelilingnya. Di ruang malam, kekuatan malam di Guyan tampak divisualisasikan dan diringkas pada tubuhnya. Itu membuatnya tampak seolah-olah dia mengenakan setelan pertempuran hitam bang. Sosok Guyan menghilang dari tempat itu. Pria berpakaian hitam yang bergegas menghampiri itu tertegun detik berikutnya. Rasanya seperti tiba-tiba menghilang dari bayang-bayang dan kemudian muncul kembali. Sosok Guyan muncul dari belakang pria berbaju hitam. Dia mengayunkan belati tanpa ekspresi puf 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 puf. Pria berbaju hitam itu berhenti segera setelah crash. Anggota tubuhnya langsung melambung ke langit ya. Guyan mengulurkan tangannya dan meletakkan kelima jarinya di atas kepala pria itu. Kemudian dia menusuk dahi lawannya dengan belati dengan bersih. Ini adalah fitur lain dari belati. Membaca kenangan langsung ke dalam jiwa. Namun harganya adalah orang yang ingatannya dibaca akan menjadi idiot. Detik berikutnya, fragmen-fragmen ingatan membanjiri benak Guyan. Dari buku harian pria itu hingga masuknya dia ke dalam latihan spiritual. Kemudian dia bergabung dengan Istana Raja Naga dan kemudian kesadarannya terkuras dan menjadi boneka. Lalu itulah yang dikatakan Raja Naga tua. Tolong carikan aku seseorang seberuntung Xiaolin baik pria maupun wanita. Guyan mengerti segalanya, dia menusukkan belati dengan baik. Mata pria berpakaian hitam itu langsung mendapatkan kembali kejernihannya. Dia tampak lega dan senyum muncul di wajahnya. Setelah itu berubah menjadi abu hitam dan menghilang di ruang ini. Guyan menyimpan belati itu dan mengepalkan tinjunya erat-erat. Aku ingin menunggu waktu yang tepat tapi sekarang sepertinya. Mata Guyan dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Aku harus segera membunuh Raja Naga tua, dia membuka ransel sistem. Dua liontin giok yang belum menyatu tergeletak dengan tenang. Giok kepala naga Raja Naga ke-11. Dragon King Giok ekor naga Giok X1. Bab 355 Leng Linger juga ingin menjadi keluarga Leng prajurit. Setelah pemopuleran ilmiah Leng Qingqiu, Leng Linger tercengang. Dia menelan tidak tahu apakah informasi itu terlalu mengejutkan atau sesuatu suaranya bergetar dan dia berkata dengan kaget tidak mungkin kakak. Ternyata ada hal-hal ajaib seperti itu di dunia. Pejuang seni bela diri monster. Leng Qingqiu tahu bahwa saudara perempuannya pasti tidak akan bisa menerimanya untuk sementara waktu. Jadi satu-satunya cara adalah membiarkan pihak lain beradaptasi dari waktu ke waktu. Dia mengangguk ya. Ngomong-ngomong, keluarga Leng kita dulunya adalah keluarga pejuang. Termasuk keluarga Gu dari saudara iparmu. Dengar desisan ini. Leng Linger menarik napas udara dingin. Dunia ini sangat luar biasa. Kemudian ada beruang kecil yang dibawa keluar untuk tampil selama pesta tahunan keluarga Gu. Mungkinkah itu monster? Sebagai seseorang yang selalu membaca novel, komik, dan menonton film, dia secara alami mengerti apa artinya ini. Berarti, Leng Linger menatap Leng Qingqiu dengan semangat kakakku ingin menjadi seorang pejuang. Bisakah kamu mengajariku cara berlatih? Leng Qingqiu perlahan mengajukan pertanyaan.
Bukankah kemampuan Ling'er untuk menerima sesuatu begitu kuat? Seolah-olah dia mengerti apa yang dimaksud Leng Qingqiu, Leng Ling'er berkata dengan bersemangat, dunia pendekar ini benar-benar memenangkan hatiku. Kakak, seiring dengan peningkatan tingkat kultivasiku, bukankah aku bisa terbang? Wow, sangat menyenangkan hanya memikirkannya. Leng Ling'er sudah tidak sabar lagi. Leng Qingqiu tersenyum tak berdaya. Youyu sangat antusias tentang hal semacam ini. Biarkan saya memberitahu Anda, menjadi seorang pejuang bukanlah hal yang mudah. Juga, begitu Anda menjadi seorang pejuang, Anda mungkin terlibat dalam beberapa insiden berbahaya. Tentu saja, saudara perempuan dan ipar laki-laki saya akan melindungi Anda sehingga pelatihan Anda untuk menjadi seorang pejuang kemungkinan besar akan menjadi lapisan asuransi tambahan. Leng Ling'er bertanya dengan ragu asuransi. Leng Qingqiu mengangguk dengan serius dan berkata, ya, jika ada keadaan darurat dia tidak akan mati sebelum kita sampai di sini. Ling'er tidak menganggap serius dunia prajurit yang tidak diinginkan. Kita harus menakutinya. Begitu kata-kata ini diucapkan, kata-kata itu memang sangat efektif. Leng Ling'er sepertinya sedang memikirkan apa yang terjadi hari ini. Jika bukan karena bantuan saudara perempuannya, dia akan. Leng Ling'er segera menyusut ke dalam pelukan Leng Qingqiu dan gemetar sambil berteriak, "Wo suster, kamu hanya ingin menakutiku. Kamu berhasil, apakah kamu puas?" Leng Qingqiu tersenyum dan menghibur adiknya. Kakak hanya berharap kamu tidak meremehkan dunia para pejuang. Dunia para pejuang itu kejam. Ini adalah dunia tidak masuk akal di mana kekuatan dihormati. Leng Qingqiu menghela nafas dalam hati ketika dia mengatakan ini. Sama seperti keluarga Leng mereka saat itu, Leng Ling'er mengangguk terlambat. Tapi dia sepertinya memikirkan sesuatu jadi dia bertanya, "Kak, setelah aku menjadi seorang prajurit bisakah aku juga mengajari Qionglan dan Ningqian?" Setelah mendengar ini Leng Qingqiu menepuk kepala Leng Ling'er dan berkata sambil tersenyum dengan kakaknya di sekitar, baik, Qionglan akan menjadi seorang prajurit cepat atau lambat. Adapun Ningqian, kultivasi Ling'er sama tingginya dengan kakak iparmu, keduanya bawaan. Tapi kamu bisa bermain dengannya, yang benar-benar tidak terduga bagiku. Bagaimanapun, Ningqian adalah murid Gunung Longwang. Leng Ling'er tercengang, tingkat kultivasi Ningqian sebenarnya bawaan. Setelah penjelasan ilmu populer Leng Qingqiu barusan, dia secara alami memahami dunia prajurit. Tingkat kultivasi dibagi menjadi prajurit kelas 3, prajurit kelas 2, prajurit kelas 1, master bawaan yang diperoleh, dan grandmaster. Selama seseorang dapat mengembangkan ki sejati, dia dapat menjadi prajurit tingkat pemula. Jika mereka terus berlatih, mereka dapat menjadi prajurit kelas 3. Dan Ningqian sebenarnya sudah bawaan lahir. Leng Ling'er tiba-tiba merasa sedikit sedih, baiklah kalian semua merahasiakannya dariku. Jika aku berlatih lebih awal, aku pasti sudah menjadi grandmaster sekarang. Ketika Leng Qingqiu mendengar ini, dia tersenyum tetapi tidak mengatakan apapun. Dia masih belum tahu apa bakat Ling'er. Tetapi tidak peduli seberapa berbakat seseorang, tidak mungkin menjadi ahli hanya dalam beberapa tahun. Ling'er bukanlah orang yang sangat beruntung yang kadang-kadang bisa mendapatkan kesempatan yang tak terhitung jumlahnya. Menurut pendapat Leng Qingqiu, sudah sangat baik bagi pihak lain untuk dapat berkultivasi hingga tingkat prajurit pasca kelahiran. Karena saya telah memutuskan untuk membiarkan Leng Ling'er berlatih. Kemudian Anda harus menemukan serangkaian keterampilan yang cocok untuk orang lain. Keterampilan organisasi malam pasti tidak akan berhasil. Akan merepotkan jika Ling'er disangka sebagai anggota organisasi. Jadi sepertinya saat ini. Leng Qingqiu terkejut karena dia merasakan napas familiar menuruni tangga. Segera setelah itu, ketuk-ketuk-ketuk. Terdengar suara langkah kaki menaiki tangga. Leng Ling'er sepertinya menyadari sesuatu dan dia berbisik, kakak, apakah kakak iparku yang datang kali ini? Leng Qingqiu mengangguk detik berikutnya, klik, pintu terbuka. Gu Yan bergegas masuk. Dia dengan cepat memindai ruangan dan kemudian memusatkan pandangannya pada Leng Qingqiu dan Leng Ling'er yang keduanya aman dan sehat. Hati Gu Yan yang tadinya mencelos akhirnya menjadi tenang. Ketika dia tiba di lantai pertama dan melihat pemandangan yang berantakan, Gu Yan merasa tidak enak. Lagi pula, Leng Qingqiu mungkin telah kehilangan seluruh kekuatannya setelah belatinya diambil darinya. Qingqiu, Ling'er, aku senang kalian semua baik-baik saja, Gu Yan merasa lega. Dia duduk di kursi di depan mereka berdua, dan ekspresinya yang tegang akhirnya mengendul. Leng Qingqiu tetap diam dan tidak melihat Gu Yan. Leng Ling'er merasa bahwa suasananya agak aneh. Dia batuk ringan dan memelototi Gu Yan, kakak ipar, mengapa kamu menyembunyikan hal penting seperti itu dariku? Gu Yan tertegun, ada apa? Ini tentang prajurit, kamu sebenarnya adalah seorang prajurit bawaan. Adikku juga, kata-kata itu belum selesai. Leng Qingqiu menyela dan berkata, oke Ling'er, kamu keluar dulu. Dia berkata dengan tenang, aku perlu berbicara dengan kakak iparmu tentang sesuatu. Leng Ling'er mematikan mikrofon dan menatap Gu Yan dengan tatapan tak berdaya sebelum pergi. Ruangan itu terdiam sesaat. Gu Yan menatap Leng Qingqiu dengan ragu. Dia berkata dengan lembut, King, apa yang sedang kamu bereskan? Dia tidak menyelesaikan kata-katanya, Leng Qingqiu menyela dengan dingin. Dia membuka matanya dan menatap Gu Yan dengan tenang. Dibandingkan dengan sebelumnya, esensi kehidupan Gu Yan tampaknya tercampur dengan beberapa kotoran abu-abu samar. Mungkinkah itu kekuatan malam, karena penggunaan belati?
Guyan tahu dia salah dan hanya bisa batuk ringan. Kemudian dia menundukkan kepalanya dan menutup mulutnya waktu berlalu dengan lambat. Leng Qingqiu tidak mengatakan apapun. Guyan mengangkat kepalanya dari waktu ke waktu dan menatap Leng Qingqiu yang memiliki ekspresi dingin di depannya. Aku tidak tahu apakah itu ilusi Guyan. Mata Leng Qingqiu awalnya tanpa kehidupan. Sepertinya ada lebih banyak bintik perak. Guyan tidak tahu benda apa ini pada akhirnya. Setelah 10 menit hening, Leng Qingqiu perlahan berkata, Guyan, apa yang telah kamu lakukan beberapa hari ini? Belati itu diambil Ling'er menjadi sasaran. Guyan memasang tindakan defensif pada Ling'er lagi. Semua tanda ini mengindikasikan Guyan pasti tahu sesuatu. Guyan mendengar ini. Dia menghela nafas pelan. Maaf Qingqiu, tunggu sampai aku menyelesaikan sesuatu. Aku akan mengatakan yang sebenarnya Sekarang aku tahu kalian berdua baik-baik saja. Aku akan pergi duluan kebenaran. Hati Leng Qingqiu terkejut, mungkinkah itu? Guyan ingin berkonfrontasi dengannya. Namun begitu pikiran ini muncul di benaknya, Guyan berdiri dan berpura-pura pergi. Leng Qingqiu segera mengerutkan bibirnya, mengepalkan tinjunya dengan erat dan bertanya, apakah kamu akan pergi sekarang? Ling'er baru saja mengalami kejadian ini, mengapa kamu tidak tinggal di sini bersama kami? Guyan berhenti sejenak, tetapi tetap bergerak. Maaf, aku akan segera kembali. Setelah mengatakan itu, Guyan pergi melalui jendela brengsek. Leng Qingqiu mengertakkan giginya, sebenarnya dia benar-benar pergi begitu saja. Apa yang Guyan lakukan baru-baru ini? Kemana dia pergi sekarang? Leng Qingqiu tiba-tiba menyadari bahwa Guyan semakin banyak menyembunyikan hal darinya. Bab 356 Upacara Reinkarnasi Raja Naga Tua. Gunung Raja Naga. Raja Naga Tua yang terbaring di ranjang dengan wajah lemah dan pucat tiba-tiba membuka matanya. Matanya dipenuhi kelelahan dan merah karena pembuluh darah pecah dan bercak-bercak mayat muncul di tubuhnya. Luo Ying sudah mati. Raja Naga Tua terhuyung bangun dari tempat tidur dengan tidak percaya. Dia menutupi mulutnya dan darah terus keluar dari mulutnya. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Baru saja dia benar-benar merasakan kematian Luo Ying. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Bukankah Luo Ying pergi mencari seseorang dengan keberuntungan besar? Sebagai budak naga dari Istana Raja Naga, dia sudah terikat pada takdir negara timur. Selama jiwa itu abadi, ia dapat dilahirkan kembali tanpa batas. Raja Naga Tua tampaknya memikirkan sesuatu tentang jiwa. Mungkinkah murid-muridnya menyusut? Dia berteriak dengan tergesa-gesa di luar. Seseorang datang, kata-kata itu jatuh. Bas. Orang-orang dengan mata tanpa kehidupan muncul di sekitar ruangan tempat Raja Naga Tua berada saat ruang itu berfluktuasi. Melihat pemandangan ini, hati Raja Naga Tua yang panik akhirnya merasa sedikit lega. Dia berangsur-angsur tenang dan berkata, tidak apa-apa. Selama otoritas Istana Raja Naga ada di tangan saya, segala sesuatunya tidak akan menjadi titik terburuk. Betul sekali. Selama Anda mengubah posisi Anda akan selalu mendapatkan tawa terakhir. Setiap generasi Raja Malam terbunuh karena kelelahan mereka sendiri dengan cara ini. Sekarang telah tiba saat paling kritis dari rencananya dan kehidupan abadi adalah prioritas utamanya. Tidak ada dan tidak seorang pun yang dapat menghalangi ini, bahkan bukan Night King. Raja Naga Tua sudah memikirkan kemungkinan yang mengerikan. Siapa yang bisa menghancurkan jiwa Luo Ying? Bukankah itu hanya Raja Malam? Belati Raja Malam dapat menanyakan ingatan seseorang dan itu adalah ingatan jiwa. Semua yang dapat disimpan jiwa akan terlihat jelas di hadapan Raja Malam. Oleh karena itu, Raja Naga Tua merasa bahwa dia tidak lagi aman di sini. Kita harus segera memindahkan posisi kita. Dia memandang semua orang lalu berkata dengan suara berat bahwa aku Kening Qian. Dia berhenti lalu melihat seorang pria berjubah putih di kerumunan. Dr. Su, segera bersiap untuk upacara reinkarnasi. Aku ingin bereinkarnasi ke tubuh Ning Qian terlebih dahulu. Saat dia mengatakan ini, Raja Naga Tua batuk beberapa suap darah lagi. Matanya tampak muram sial. Tubuh Ning Qian belum sepenuhnya sembuh, jadi risiko reinkarnasi sebenarnya sangat tinggi. Tapi sekarang tubuhku telah mencapai titik di mana ia tidak lagi dapat digunakan. Tidak mungkin untuk tidak terlahir kembali. Selain itu, dia hanya bisa bereinkarnasi sekali dalam setahun dan kejadian itu terjadi tiba-tiba. Jika aku hanya menemukan seseorang dengan bakat yang buruk untuk mengambil alih yang mencairkan keberuntungan yang terkumpul, maka semua usahaku selama bertahun-tahun akan sia-sia. Jadi tidak ada cara lain. Ning Qiani telah mendidikmu begitu lama. Saatnya bagimu untuk mengabdikan dirimu. Jangan salahkan guru semua ini untuk hidup abadiku. Tik-tik. Di dalam gua batu yang tetesan air jatuh dari dinding batu ke tanah. Ning Qian secara bertahap membuka matanya dari transnya dan melihat sekeliling dengan bingung. Saya menemukan tempat ini agak familiar di sini. Ning Qian bergumam pada dirinya sendiri. Detik berikutnya matanya tiba-tiba membelalak. Karena dia menemukan bahwa tangan dan kakinya semua terikat ke ranjang batu. Di sebelahnya ada ranjang batu kosong seolah-olah disiapkan untuk seseorang. Pada saat yang sama nafasnya lemah dan jelas bahwa dia belum pulih dari luka sebelumnya. Dia ingat. Sebelumnya, Guru Long Ning ingin membawanya kembali ke Gunung Longwang, tetapi Sister Ling'er berada di dunia sekuler jadi dia tidak setuju. Dalam kebuntuan, Long Ning menyerang dan melukainya lalu membawanya kembali.
Mengapa Guru Long Ning melakukan ini padaku? Ning Qian merasa sedikit terluka tetapi sebelum itu, dia harus membebaskan diri dari pengekangan ini terlebih dahulu. Namun, pengekangan ini tampaknya diatur oleh beberapa aturan khusus yang membuat Ning Qian tidak mungkin untuk melarikan diri. Detik berikutnya sebuah suara lemah namun familiar muncul di telinga Ning Qian. Menyerah saja, nak, kamu tidak bisa kabur. Ning Qian tertegun dan memalingkan kepalanya, hanya melihat. Aku tidak tahu kapan tuanku tercinta Raja Naga Tua. Dia benar-benar muncul di sebelahnya, fitur wajahnya berdarah dan matanya dipenuhi dengan sedikit urgensi. Situasi ini membuat Ning Qian merasa sedikit takut. Dia terkejut, Master. Raja Naga Tua tidak menjawab tetapi berkata kepada seorang pria berjubah putih begin Dr. Su. Saat dia mengatakan ini, dia berbaring di ranjang batu lain di sebelah Ning Qian. Dr. Su mengangguk lalu berjalan ke ranjang batu Raja Naga Tua dan mendorong ranjang itu ke lokasi yang telah ditentukan. Semuanya tampak terlalu aneh. Para ahli yang dulu dia kenal tampaknya telah menjadi orang yang berbeda yang membuat Ning Qian merasa sangat takut pada guru. Tuan, apa yang akan Anda lakukan, Tuan? Namun, tidak peduli seberapa keras Ning Qian berteriak, tidak ada yang menanggapinya. Dr. Su datang dan mendorong Ning Qian ke lokasi upacara. Dan Ning Qian Si juga melihat sesuatu berdiri di atas kepalanya. Sesuatu yang membuat kulit kepalanya terasa geli itu adalah patung batu aneh. Mata orang lain itu merah seperti darah menatapnya seperti makhluk hidup dan mulutnya meregang ke sudut yang tidak beraturan memperlihatkan senyum menyeramkan. Ning Qian, orang yang berbaring di sini seharusnya adalah kakak seniormu. Sayang sekali dia sudah mati. Aku sudah merawatnya sampai hari ini tapi tidak masalah sekarang Ning Qian kamu akan menggantikan kakak seniormu. Selesaikan rencana reinkarnasiku. Raja Naga Tua berdiri di samping dan perlahan mengatakan yang sebenarnya. Saat mengambil alih tubuh orang lain, jika pikiran orang tersebut terguncang, maka peluang untuk mengambil alih tubuh akan meningkat. Sungguh, ketika Ning Qian mendengar ini, dia tertegun sejenak. Kakak seniormu sudah meninggal. Reinkarnasi. Master, apa yang kamu bicarakan? Apa yang kamu bicarakan? Ekspresi Ning Qian sedikit kaku, dan nadanya sedikit bergetar. Bukankah kamu bilang kita harus berjuang untuk perdamaian dunia? Bukankah kamu bilang musuh kita adalah Raja Malam? Tapi apa yang kamu lakukan sekarang? Apa bedanya dengan cara jahat yang jahat? Ini adalah faksi ketiga yang berbeda dari jalan jahat dan jalan yang benar. Cara mereka bertindak sangat menyeramkan dan menakutkan. Itu adalah musuh seluruh dunia dan semua spesies. Namun Raja Naga Tua telah mendengar kata-kata seperti itu terlalu banyak kali di setiap reinkarnasi. Dia tidak bisa lagi membangkitkan emosi apapun dan berkata dengan tenang Ning Qian Yu hanyalah bidak dalam rencana kehidupan abadiku. Ngomong-ngomong soal ini dia menghela napas dengan enggan jika Raja Malam tidak membunuh Xiaolin kamu tidak akan menjadi tubuhku. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang salahkan Raja Malam. Mari kita mulai Dr. Su ya kata-kata itu jatuh bas. Mata patung batu itu juga mulai memancarkan cahaya. Saat cahaya menyinari wajah Ning Qian, terdengar bunyi klik. Sebuah adegan mengerikan terjadi. Patung batu di depanku benar-benar mengulurkan tangannya. Dia menekan bagian atas kepala Ning Qian dan kepala Raja Naga Tua. Jantung Ning Qian seolah direbut dan sesuatu seperti ditarik keluar dari tubuhnya. Ning Qian tanpa sadar memikirkan sesuatu di dalam jiwa pikirannya. Jiwaku akan tersedot keluar. Wajah Ning Qian dipenuhi dengan kengerian. Pada saat yang sama, tubuh asli Raja Naga Tua telah sepenuhnya kehilangan semua suara. Karena jiwanya yang telah menyerap keberuntungan dari banyak putra keberuntungan telah dipegang di tangan patung batu aneh itu. Need sacrifice. Galala, patung batu itu membuka mulutnya dan mengeluarkan tawa menyeramkan. Raja Naga Tua telah menjadi tubuh jiwa saat ini. Dia dengan enggan memotong sebagian tubuh jiwanya yang penuh keberuntungan dan memberikannya ke mulut patung batu. Transaksi selesai. Patung batu itu tampak seperti telah menyerap sesuatu yang sangat lezat dengan kepuasan di matanya. Upacara berlanjut. Ning Qian juga tampak menyadari bahwa tuannya akan mengambil alih tubuhnya dan dia merasa sangat putus asa. Orang yang terlintas di benaknya bukanlah temannya atau kakak seniornya Xiaolin. Tapi kakak Linga, aku belum mengungkapkan perasaanku padamu. Ning Qian menyerah untuk melawan. Dia merasa sangat putus asa melihat tuannya dalam keadaan ini bas segera. Jiwa Ning Qian ditarik keluar dan dipegang di tangannya dan tubuh serta matanya langsung menjadi tak bernyawa. Jiwa Raja Naga Tua dipegang oleh patung batu dan perlahan mendekati tubuh Ning Qian. Raja Naga Tua tampak bersemangat hampir sampai. Aku akan mendapatkan tubuh jenius yang segar adapun jiwa Ning Qian. Oh pada akhir upacara, jiwanya akan dikorbankan sebagai makanan untuk patung batu. Namun pada saat inilah aku menemukanmu. Sebuah suara dingin yang penuh dengan niat membunuh tiba-tiba datang ke gua ritual. Murid Raja Naga Tua menyusut sapa itu detik berikutnya boom crash. Mengikuti jeritan patung batu di bawah tatapan luar biasa Raja Naga Tua dengan mata merah. Patung batu itu sebenarnya dicincang menjadi beberapa bagian oleh pukulan panik. Apa yang diteriakkan oleh arwah Raja Naga Tua dengan ketakutan.
Upacara itu terganggu, patung batu itu rusak. Bab 357 Kematian Raja Naga Tua, kehilangan emosi, kemarahan, bang. Wuh. Saat patung batu itu pecah, suara ratapan seolah dari neraka berasal dari patung yang hancur itu. Objek-objek hitam pekat yang tampak seperti roh jahat bergegas keluar dari sana. Mereka tampak menyakitkan dan memiliki ekspresi garang. Namun sebelum dia bisa melarikan diri, dia dicegat oleh tangan bayangan. Karena upacara itu terganggu, jiwa Raja Naga Tua kembali ke tubuh lamanya yang semula. Pada saat ini karena reaksi balasan tubuh, darah terus mengalir keluar dari hidung, telinga, dan mulutnya. Raja Naga Tua melebarkan matanya dan menatap pria yang berdiri di samping patung batu yang hancur dengan tidak percaya. Orang lain itu mengenakan jaket windbreaker hitam legam dan gumpalan asap hitam yang dipenuhi napas kematian mengelilinginya. Wajahnya diselimuti aura kematian. Pria itu memiliki tatapan dingin dan acuh tak acuh di matanya sambil memegang belati hitam di tangannya. Dan di belakangnya ada cakar hitam tajam mengambang yang tampak terkondensasi dari niat kematian mengerikan yang tak terhitung jumlahnya. Cakar tajam itu meraih semua roh jahat pendendam yang lolos dari patung batu. Jika Anda melihat dari dekat, Anda dapat dengan jelas melihat bahwa jumlah roh jahat berkurang. Jelas bahwa pihak lain melahap jiwa-jiwa jahat ini. Kamu. Raja Naga Tua memikirkan kemungkinan yang mengerikan, terutama belati itu. Dia tidak bisa melupakannya bahkan dalam mimpinya. Kamu adalah Raja Malam. Raja Naga Tua berseru, Raja Malam ada di sini begitu cepat. Orang yang datang adalah Guyan. Dia menggunakan kekuatan malam untuk melakukan perjalanan cepat melalui ruang angkasa dan datang. Tujuannya adalah untuk melenyapkan orang tua sekarat di depannya dengan darah keluar dari semua 7 lubangnya. Raja Naga Tua, monster tua yang telah hidup selama berabad-abad. Sejak mewarisi istana Raja Naga, dia telah melakukan ritual reinkarnasi yang tidak manusiawi. Tujuan utamanya adalah kehidupan abadi. Kondisi untuk kehidupan abadi sangat keras, atau lebih tepatnya kondisi yang diberikan oleh makhluk tertentu agak keras. Poin terpenting adalah, orang yang tubuhnya perlu dirasuki haruslah orang yang sangat beruntung. Oleh karena itu, Raja Naga Tua tidak hanya mengambil keuntungan dari takdir negara timur yang terhubung ke istana Raja Naga, tetapi bahkan menggunakan identitasnya sebagai penguasa istana Raja Naga untuk memenangkan hati orang-orang dengan takdir besar dari seluruh dunia. Jiwa setiap orang yang tubuhnya dirasuki akan didedikasikan untuk keberadaan itu pada akhirnya. Dan inkarnasi keberadaan itu adalah Gagu yang menginjak patung batu yang rusak di tanah sambil memegang belati dan berjalan menuju Raja Naga Tua dengan mata dingin. Aku ingin kau hidup lebih lama. Tapi setelah kupikir-pikir, aku memutuskan untuk melupakannya. Orang sepertimu benar-benar harus mati agar orang merasa tenang. Gema beberapa suara Guyan tumpang tindih di dalam gua. Dia adalah orang yang sangat stabil dan umumnya tidak akan bertindak gegabah sampai dia benar-benar yakin. Tetapi Raja Naga Tua menyerang keluarganya, maka dia harus mati. Mata yang terakhir akhirnya menunjukkan ekspresi ketakutan. Reaksi keras dari gangguan ritual pada saat ini menyebabkan meridiannya pecah dan dia kehilangan semua kultivasinya. Tidak, aku tidak bisa mati. Seseorang datang, ayo, Fiu. Kata-kata itu belum selesai, sebuah belati menembus dahinya. Guyan menatap ekspresi ngeri pihak lain dengan acuh tak acuh dan berkata dengan ringan, berhenti berteriak, kamu bukan lagi Raja Naga. Kata-kata itu jatuh bas-bas-bas. Sosok-sosok gelap yang padat perlahan muncul dari gua. Mereka semua adalah anggota istana Raja Naga sebelumnya. Sekarang dia telah diubah oleh Guyan menjadi manusia bayangannya sendiri. Bagaimana mungkin ini terjadi? Pupil Raja Naga Tua menyusut. Tiba-tiba dia merasakan sesuatu, itu adalah fluktuasi napas yang membuatnya merasa sangat familiar. Raja Naga, jadi kamu benar-benar mendapatkan giok Raja Naga yang lengkap. Suara Raja Naga Tua serak dan napasnya semakin lemah. Karena dia dikelilingi keberuntungan, dia tidak langsung mati. Jika tubuh ini masih bisa digunakan, mungkin dia bisa selamat dari krisis dan mendapatkan beberapa peluang baru. Tapi sekarang semua itu hanyalah omong kosong belaka. Jiwanya terperangkap dengan kuat di tempatnya oleh belati itu, sehingga dia tidak punya cara untuk melarikan diri. Dia tidak bisa mempercayainya dan itu tidak bisa dipercaya. The Night King sebenarnya mendapatkan giok Raja Naga yang lengkap. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya karena telah dinubuatkan. Hubungan antara keduanya pada dasarnya bermusuhan. Dan setiap kali Raja Malam akan diseret oleh Raja Naga dari istana Raja Naga sampai dia dikikis oleh kekuatan malam dan mati. Tanpa kecuali tunggu, aku salah, aku tahu aku salah. Aku tidak akan melawanmu lagi, jangan bunuh aku. Aku akan memberitahumu sebuah rahasia besar. Ini rahasia besar tentang dunia ini. Kamu, Fu, kata-katanya belum selesai. Guyan mengaktifkan kekuatan belati dengan wajah tanpa ekspresi. Dalam sekejap menghancurkan semua fluktuasi kehidupan Raja Naga Tua. Benar-benar memutus kemungkinan pemulihan pihak lain. Berurusan dengan monster tua yang telah hidup selama berabad-abad ini. Menggunakan belati adalah pilihan teraman, sebuah rahasiaku bisa melihatnya sendiri. Dan pada saat yang sama host telah kehilangan emosi, kemarahan. Peringatan host telah terinfeksi terlalu banyak kekuatan malam. Menggunakan belati itu lagi akan memperparah infeksi. Inang mungkin kehilangan lebih banyak emosi. Inang telah mendapatkan giok Raja Naga yang lengkap.
Host berhasil mengubah 183 orang bayangan host. Suara perintah sistem intensif terus terdengar hingga akhir. Suara perintah sistem perlahan berhenti. Tuan rumah telah memperoleh gelar Raja Bayangan. Dalam gelap malam, energi sejati dan kekuatan mental meningkat 10 kali lipat. Tuan rumah telah memperoleh keterampilan penciptaan manusia bayangan. Sekarang Anda dapat menggunakan kekuatan malam untuk memanggil orang-orang bayangan sesuka hati. Catatan orang bayangan yang dipanggil dengan cara ini sekali pakai dan kekuatannya hanya 1/10.000 dari inang. Terima semua pesan dengan tenang. Ekspresi Gu Yan berangsur-angsur tenang. Dia melihat belati di tangannya. Keheningan. Apakah ini harga menggunakan belati yang Xiao Leng sebutkan? Emosi yang hilang. Kali ini amarah. Lalu bagaimana dengan waktu berikutnya? Akan jadi apa aku? Bab 358 Patung Batu Aneh Giok Raja Naga untuk dibagikan. Gu Yan tidak terlalu memikirkannya. Dia melihat sekeliling gua ritual. Tempat ini dipenuhi dengan lingkaran sihir yang terbuat dari darah. Ini mungkin upacara reinkarnasi. You Yu adalah Raja Malam. Saat ini, Ning Qian yang telah menyaksikan dia menatap Raja Malam di depannya yang telah dia temui di Jianghai. Selain terkejut, dia juga merasa sedih. Guru saya sebenarnya orang seperti itu dan Raja Malam menyelamatkannya. Gu Yan meliriknya dengan acuh tak acuh dan tidak berkata apa-apa. Meskipun Ning Qian adalah murid Gunung Longwang, dia adalah teman Leng Ling'er. Jadi dia membalikkan punggungnya dan bersiap untuk pergi ke tempat lain di Gunung Longwang. Pria bayangan yang tak terhitung jumlahnya juga mengikuti Gu Yan dan mulai bergerak. Orang-orang bayangan yang diubah olehnya adalah budak setia yang benar-benar setia kepadanya. Tunggu sebentar. Ning Qian berdiri dan berteriak sekuat tenaga. Apa tujuanmu? Sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan pada dunia ini? Tidak ada respons, bahkan jeda sekalipun. Gu Yan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apapun dan perlahan menghilang dari tempat itu. Ning Qian mengepalkan tinjunya, matanya terlihat sangat kesepian. Kenapa setelah satu kali ini? Dia selalu merasa bahwa Night King tidak ingin menghancurkan dunia sebanyak yang dikatakan Raja Naga Tua. Apakah pihak lain memiliki tujuan sendiri? Dia melirik tempat tidur batu kosong yang telah berubah menjadi abu hitam dan menghilang. Raja Malam menghapus Raja Naga Tua dan bahkan tempat tidur batu di bawahnya dari dunia ini. Kemampuan yang mengerikan. Ning Qian tiba-tiba merasa bahwa ide sebelumnya untuk mengalahkan Raja Malam hanyalah lelucon konyol. Kemampuan ini sama sekali berbeda dari kemampuan seorang pejuang. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah kekuatan ilahi saat ini. Bas, Ning Qian tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang bergetar di sakunya. Dia tertegun sejenak lalu sepertinya memikirkan sesuatu dan dengan cepat mengeluarkan ponselnya. Ponsel. Mata Ning Qian berbinar gembira. Ponselnya masih menyala. Ponsel ini dibelikan untuknya oleh Leng Ling'er dengan mengatakan bahwa itu akan memudahkan komunikasi dan tidak mahal, tetapi Ning Qian selalu menghargainya. Ning Qian Yu, luar biasa. Kamu benar-benar seorang pejuang. Kamu harus mengajari aku apa yang kamu ketahui, Kabuto. Aku juga ingin menjadi seorang pejuang. Suara obrolan Leng Ling'er terdengar dari dalam. Mata Ning Qian berkedip dan setetes air mata jatuh dari matanya tak terkendali. Dia mengangkat telepon dan meletakkannya di telinganya. Ya. Lupakan saja, aku tidak ingin peduli tentang apapun. Di dunia ini selain Sister Ling'er tidak ada hal lain yang layak untuk dia pertahankan. Sisi lain di dalam gua yang memancarkan aura suram. Gu Yan mengangkat kepalanya. Melihat pecahan patung batu yang rusak di seluruh gua, dia tenggelam dalam pikiran yang dalam. Ini bisa dipelajari dari ingatan yang diserap dari pikiran Raja Naga Tua. Semua rencananya dari masa lalu hingga sekarang dan yang disebut nubuatan. Patung-patung ini memberitahunya semua yang dia sebut patung-patung ini, tuanku. Gu Yan mengangkat tangannya bas. Kepala patung batu yang menggelinding ke tanah terbang dan mendarat di telapak tangannya. Dia melihat patung batu di tangannya. Patung batu itu berwarna hitam pekat dan terlihat seperti manusia, tetapi wajahnya terdistorsi. Saat ini matanya tertutup. Gu Yan memegang kepala patung batu itu dan tenggelam dalam pikiran yang mendalam. Dalam ingatan yang dibacanya, Raja Naga Tua mampu berkomunikasi dengan patung-patung batu ini. Tetapi ketika dia datang ke gua, semua patung batu itu hancur. Mengapa? Karena Raja Naga Tua meninggal, Gu Yan tidak diketahui. Karena bahkan dalam buku aslinya, penulis tidak menjelaskan apa patung batu ini. Bagaimanapun, itu berakhir dengan buruk, dan tepat ketika Gu Yan sedang berpikir detik berikutnya. Sesuatu yang aneh terjadi. Galala-galala rasanya seperti kelabang merayap. Pecahan patung batu di tanah mulai bergetar dan mencoba berkumpul. Patung batu kepala manusia di tangan Gu Yan benar-benar membuka matanya. Dia tampak hidup, sudut-sudut mulutnya perlahan terbuka dan mata merahnya menembus wajah Gu Yan. Sang Raja Malam, oh, bukan, ini manusia. Pria yang menarik, sayang sekali, sayang sekali. Kamu merusak jalan yang seharusnya diambil dunia ini. Kamu akan menderita rasa sakit yang tidak akan pernah bisa kamu tanggung dalam hidupmu. Semua orang di sekitarmu akan mati dan kamu juga akan mati. Kamu akan menyesali semua yang kamu lakukan hari ini. Untuk memperbaiki dunia ini, para pelayan surga akan datang untuk membersihkanmu. Kalian semua sudah selesai. Bang, kata-kata itu jatuh.
Semua fragmen patung batu di gua berubah menjadi asap hitam dan menghilang di sini. Yang di tangan Gu Yan tidak terkecuali dia terdiam lama. Pengaturan yang tidak muncul di buku aslinya. Jalur apa yang seharusnya diambil oleh dunia ini? Jalan surga. Apakah ini dao surgawi yang diceritakan oleh sistem cinta murni kepadanya di awal? Hamba surga, mengapa ada begitu banyak hal yang tidak diketahui terjadi lagi? Tentu saja, apa yang paling ingin diketahui Gu Yan adalah apakah ini terkait dengan banyak kenangan reinkarnasi di benaknya. Gu Yan menarik napas dalam-dalam dan matanya menjadi sangat bertekad. Saya sudah mengambil langkah ini dan sudah sejauh ini. Jadi apapun yang terjadi, apapun yang menghalangi. Saya tidak akan membiarkan hal-hal ini menghalangi rencana saya. Lihat sekeliling pada orang-orang bayangan di sekitarmu. Setelah hening sejenak, Gu Yan mengeluarkan sepotong giok Raja Naga. Giok Raja Naga yang utuh memancarkan cahaya yang dalam dan misterius di bawah cahaya redup gua. Giok itu berwarna hijau zamrud di seluruh bagian yang membuatnya terlihat sangat luar biasa. Yang paling penting adalah bahwa ia tidak hanya dapat membantu orang melihat ilusi dan menstabilkan pikiran mereka, tetapi juga terus-menerus memelihara diri mereka sendiri dan membantu meningkatkan efisiensi latihan mereka. Sekarang Istana Raja Naga hanya ada namanya saja. Semua anggota berubah menjadi orang-orang bayangannya sendiri. Lalu liontin giok ini hanyalah harta karun bernama Giok Raja Naga. Tidak ada gunanya menyimpannya untuk diriku sendiri lagi. Saya tidak tahu apakah itu karena kekuatan malam dan Raja Naga Giok saling tolak-menolak. Akibatnya, efek dari berkah Raja Naga Giok tidak dapat terwujud padanya. Leng Qingqiu memiliki Xiao Leng bersamanya, jadi Raja Naga Giok ini tidak akan berpengaruh padanya. So Gu Yan menyimpan liontin giok itu. Dia sudah memutuskan kepada siapa dia akan memberikannya. Apa yang terjadi pada Leng Linger hari ini berarti bahwa dia tidak bisa lagi melepaskan diri dari dunia para pejuang. Daripada menunggu secara pasif, lebih baik mengambil inisiatif untuk berlatih dan menjadi seorang pejuang. Harus saya katakan bahwa saya hanya menebak, tetapi sekarang saya mengerti. Anak ini, Leng Linger, mungkinkah indeks keberuntungannya sangat tinggi? Lagi pula Raja Naga Tua bisa menemukannya ketika mencari seseorang dengan keberuntungan besar. Memikirkan ini, Gu Yan dan pria bayangan di gua menghilang dalam sekejap mata. Disertai dengan asap hitam sosok Gu Yan muncul di depan pintu keluarga Leng. Hanya butuh beberapa napas untuk sampai ke sini dari Gunung Longwang. Meskipun aku kehilangan emosi marah. Namun, imbalan yang dia dapatkan adalah pemahaman yang lebih mahir tentang belati dan kekuatan malam. Gu Yan menghela nafas pelan. Apa yang hilang harus didapatkan kembali. Oke, sekarang saatnya menjelaskan kepada Qingqiu apa yang telah saya lakukan baru-baru ini. Juga untuk tujuan memberikan liontin giok di tangan saya. Setengah jam kemudian di dalam rumah keluarga Leng jadi. Apakah kamu sibuk merekrut Istana Raja Naga baru-baru ini? Leng Qingqiu memegang giok Raja Naga yang berat di tangannya untuk sementara waktu. Keheningan. Gu Yan dengan tulus menekan bahu Leng Qingqiu dan berkata Qingqiu inilah yang terjadi itu sangat tiba-tiba dan kebetulan. Pewaris Istana Raja Naga kebetulan meninggal dan Raja Naga Tua juga kebetulan meninggal. Aku kebetulan punya liontin giok. Jadi aku kebetulan menjadi penguasa Istana Raja Naga. Apa kau pikir aku bodoh? Leng Qingqiu tidak bisa menahan diri untuk tidak bersumpah dalam hatinya. Bab 359 berikan Raja Naga Giok kepada Linger Raja Naga Giok. Leng Qingqiu berusaha keras untuk menenangkan dirinya. Tunggu sebentar. Biarkan aku memilah ini di benakku dulu. Yang pertama adalah Xiao Lin yang merupakan satu-satunya pewaris Istana Raja Naga dan memegang setengah dari giok Raja Naga. Dikabarkan bahwa selama seseorang mendapatkan giok Raja Naga yang lengkap, dia akan dapat memerintah seluruh Istana Raja Naga. Ketika Leng Qingqiu mengetahui tentang masalah ini, sebelumnya dia telah berpikir untuk berurusan dengan Xiao Lin. Tetapi dia memperhitungkan kekuatan di balik Xiao Lin, yaitu Raja Naga Tua. Saat itu, aku khawatir jika aku bertindak langsung, Raja Naga Tua dan yang lainnya akan menyadari sesuatu dan membahayakan Gu Yan dan Linger. Dia tidak tahu tingkat kekuatan Raja Naga Tua sehingga dia telah meninggalkan Xiao Lin di samping. Tapi sekarang Xiao Lin kebetulan mati. Oh, betapa hantunya. Seperti yang diharapkan, dia pasti telah dibunuh oleh Gu Yan. Dan Gu Yan juga mendapatkan giok Raja Naga darinya. Dari mana kamu mendapatkan separuh lainnya? Leng Qingqiu bertanya setelah hening sesaat. Bai Qionglan memberikannya kepadaku. Ada aturan untuk liontin giok ekor naga ini yaitu hanya akan berakhir di tangan pihak lain jika pemilik liontin giok ingin memberikannya. Gu Yan menjawab sambil menggosok bahu dan punggungnya. Dia tahu bahwa Leng Qingqiu tahu bahwa dia adalah Raja Malam palsu. Namun, Leng Qingqiu tidak tahu bahwa dia sudah tahu bahwa pihak lain tahu bahwa dia adalah Raja Malam palsu. Jadi Gu Yan harus menjelaskan situasinya dari perspektif yang tidak tahu apa-apa. Leng Qingqiu tampak tenang di permukaan. Namun, sudah ada gelombang kekacauan di hatiku. Tidak ada dua keping giok Raja Naga yang dapat memerintah giok Raja Naga lengkap dari Istana Raja Naga. Begitu saja mendapatkannya, sangat sederhana, sangat mudah. Lebih penting lagi bagaimana Gu Yan bisa mendapatkan benda ini dari Bai Qionglan. Dia memegang giok Raja Naga dan Leng Qingqiu bisa merasakan kekuatan aturan yang luar biasa terus-menerus terpancar darinya. Bagaimana Xiao Lin bisa meninggal? Saya tidak tahu, mungkin dia dibunuh. Saya juga kaget ketika mendengar berita itu. Oke, jangan bicarakan ini untuk sekarang.
Bagaimana gioknya bisa berakhir di tanganmu? Dia memberikannya padaku. King Qiu, apakah kamu ingat seorang gadis bernama Wang Yulan, yang dirawat di rumah sakit bersama ibuku sebelumnya? Xiaolin dan aku punya beberapa kesalahpahaman. Setelah kesalahpahaman itu diselesaikan, dia memberiku giok Raja Naga sebagai permintaan maaf. Siapa sangka? Oh, istilah semacam ini digunakan untuk membodohi orang bodoh. Jika saya tidak tahu bahwa Anda berpura-pura menjadi Raja Malam, saya akan mengekspos Anda secara langsung. Umurong Leng King Qiu tiba-tiba menjadi waspada. Ketika Guyan mengatakan ini, apakah dia benar-benar mengira saya bodoh? Atau apakah dia pikir aku mudah dibodohi? Tetapi Guyan tidak tahu bahwa aku tahu dia sebenarnya adalah Raja Malam palsu. Aku pikir pihak lain mengatakan ini untuk menghilangkan keraguanku tentang dia. Oh, istilah menipu tingkat rendah sekali. Guyan, bagaimana kamu bisa menjadi Raja Malam yang berkualitas seperti ini? Apakah kamu memenuhi syarat untuk mengatakan ini? Xiao Leng melompat keluar saat ini dan berkata dengan suara berat. Diam Xiao Leng. Leng King Qiu kecewa dalam hatinya tetapi mengangguk di permukaan. Faktanya, dengan persepsinya, dia bisa tahu apakah seseorang berbohong atau tidak. Contohnya, apa yang Guyan katakan barusan. Kecuali bagian tentang Bai Qionglan, sisanya semua bohong. Namun, ini juga semakin membuktikan bahwa Xiaolin meninggal di tangan Guyan. Lagi pula, bagaimana mungkin pewaris Istana Raja Naga mati secara kebetulan? Ngomong-ngomong, ternyata Guyan sudah mengincar Xiaolin sejak lama. Mungkinkah alasan mengapa saya pergi ke rumah sakit untuk membantu Wang Yulan dulu sekali adalah karena Xiaolin? Apakah dia sudah mulai merencanakan sejak saat itu? Untukku, atau murni untuk giok Raja Naga? Di mana Raja Naga tua? Bukankah seharusnya dia berada di Gunung Raja? Leng King Qiu terus bertanya. Guyan sudah menyiapkan terminologinya dan berkata dengan sedikit penyesalan Raja Naga tua sesat dan diam-diam menggunakan sihir jahat menyebabkan jiwanya terbang menjauh. Aku tidak pernah menyangka bahwa dia, seorang Raja Naga yang terhormat, benar-benar akan melakukan hal seperti itu. Kamu berbohong padaku lagi, Leng King Qiu marah. Sepertinya Raja Naga tua juga dibunuh oleh Guyan. Tidak Raja Naga tua itu tersesat dan tidak berbohong. Apa yang terjadi sebagai Raja Naga, bukankah seharusnya dia berada di pihak keadilan? Ngomong-ngomong kapan Guyan mendapatkan kemampuan ini? Apakah itu karena belati pinjaman? Tampaknya target pihak lain memang Istana Raja Naga, jika tidak, dia tidak akan menyita giok Raja Naga segera setelah mengambil belatinya. Tetapi jika itu murni untuk giok Raja Naga lalu mengapa kamu mengeluarkan giok Raja Naga sekarang dan memberitahuku? Leng King Qiu sedikit bingung, dia mengambil giok Raja Naga dan ingin mengembalikannya kepada Guyan. Saya mengerti, saya akan mengembalikannya kepadamu. Bagaimanapun juga, giok Raja Naga adalah milik Istana Raja Naga. Dulu, kami berurusan dengan kekuatan keluarga Leng. Istana Raja Naga juga mengambil tindakan. Jadi dia merasa sangat tidak nyaman memegangnya di tangannya namun. Guyan menggelengkan kepalanya tetapi dia tidak mengambilnya kembali. Sebaliknya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata tidak Xingqiu, dengarkan aku. Dikabarkan bahwa ketika Raja Naga Jade digabungkan, itu akan menjadi waktu untuk memberi perintah ke Istana Raja Naga. Saya mendapat dukungan dari keluarga Gu jadi saya sangat kuat. Istana Raja Naga sama sekali tidak berguna bagiku. Leng King Qiu sedikit terkejut dia memegang giok Raja Naga di tangannya dan memiliki tebakan di benaknya jadi dia bertanya dengan ragu apa yang kamu inginkan. Pada titik ini Guyan mengungkapkan tujuan sebenarnya aku ingin memberikan giok Raja Naga kepada Lingel. Giok Raja Naga dapat mengusir roh jahat dan melindungi pemegangnya, juga dapat menjernihkan pikiran dan menahan daya pikat ilusi, bahkan dapat meningkatkan efisiensi pelatihan pemegangnya. Guyan berhenti memijat dan berkata dengan serius alasan utama mengapa Lingel diserang hari ini adalah karena dia memiliki keberuntungan besar. Raja Naga Tua ingin menggunakan tubuhnya untuk mencapai keabadiannya sendiri. Tapi untungnya benda tua itu berbalik melawan dirinya sendiri dan mati. Dengarkan ini. Leng King Qiu tertegun. Lingel adalah anak takdir. Dan paruh kedua kalimat itu. Benda tua itu ingin mengambil alih Lingelku. Guyan mengatakan yang sebenarnya. Dengan kata lain, Guyan baru saja kembali dari Gunung Longwang. Dia pergi sendiri untuk membunuh Raja Naga Tua. Leng King Qiu tiba-tiba mengerti sesuatu dan semuanya menjadi jelas baginya. Xiaolin akan mati karena dia adalah pewaris Istana Raja Naga dan musuh keluarga Lengnya. Raja Naga Tua meninggal karena pihak lain menyerang Lingel. Alasan mengapa Guyan mendapatkan Liontin Giok Bai Qionglan sebenarnya karena Lingel dan Qionglan adalah teman baik. Jadi bisa dimengerti bahwa dia memberikan setengah dari Liontin Giok itu kepada Guyan tanpa mengetahui pentingnya Liontin Giok itu. Guyanis, inikah tujuanmu? Leng King Qiu menebak secara kasar berdasarkan beberapa detail dan terdiam beberapa saat. Guyan masih menjelaskan bahkan jika Raja Naga Tua sudah mati, itu tidak berarti Lingel akan aman di masa depan. Karena sementara anak takdir memiliki banyak peluang, itu juga datang dengan banyak bahaya. Xiaolin putra takdir sudah mati tidak ada seorang pun untuk menarik krisis dan peluang sehingga semuanya akan menimpa Lingel. Bahaya dan kesempatan berjalan beriringan. Jadi daripada membiarkan Lingel menunggu bahaya datang, lebih baik membiarkannya berlatih dan menjadi seorang pejuang secara langsung. Jadi kata-kata itu belum selesai ketika Leng King Qiu meraih tangan Guyan. Yang terakhir tertegun King Qiu, dia menelan mungkinkah itu?
King Qiu tidak setuju atau apakah saya tidak menjelaskannya dengan jelas? Ketika dia ingin mengatakan sesuatu, Leng King Qiu berbalik dan memeluk Gu Yan dengan erat. Dia membenamkan kepalanya di lengan Gu Yan dan berkata dengan suara yang rumit, Gu Yan. Janji apapun yang akan kamu lakukan. Tolong pikirkan kami dan jangan membahayakan dirimu sendiri. Aku tidak ingin peduli apa yang akan kamu lakukan tapi kami tidak bisa hidup tanpamu, jangan melakukan sesuatu yang terlalu berbahaya. Bahkan jika kamu ingin melakukannya, kamu harus berdiskusi denganku. Gu Yan memilih untuk tidak memberitahunya bahwa dia adalah Raja Malam. Itu berarti pihak lain pasti punya hal lain yang ingin dia lakukan. Seharusnya aku tidak mengungkapkannya saat ini. Selain itu, Gu Yan tidak terlihat berbeda dari sebelumnya. Seharusnya. Okda percaya Gu Yan. Gu Yan memahami kompleksitas dan perjuangan batin Leng King Qiu. Tetapi dia hanya bisa memberikan jawaban sekarang karena dia sendiri tidak yakin apakah dia bisa melakukan. Bagus. Dia memeluk Leng King Qiu di lengannya dan semua kelelahan dari beberapa hari terakhir tersapu pada saat ini. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu dan berkata, ngomong-ngomong, King Qiu, ada beberapa hal lagi. Bab 360 Konferensi Sekte Seni Bela Diri Kuno setengah jam kemudian. Gu Yan menjelaskan situasinya dan pergi. Leng King Qiu duduk di ruang belajar tidak dapat sadar untuk waktu yang lama. Gu Yan memberitahunya dua hal. Yang pertama, ini tentang seluruh bangsa menjadi prajurit tahun depan. Setiap orang akan diuji bakat prajurit mereka pada saat itu. Selain itu, keluarga Gu juga berencana mendirikan kelompok seni bela diri sipil di Jianghai untuk merekrut seniman bela diri yang tidak ingin bergabung dengan departemen. Pada saat yang sama, sistem penegakan hukum akan mengalami perubahan besar. Sistem departemen baru akan ditambahkan untuk menghukum prajurit, yaitu departemen yang memegang pedang dan anggota departemen akan disebut pendekar pedang. Tujuannya adalah untuk menahan jumlah prajurit yang melonjak. Leng King Qiu menghela nafas pelan. Dari perspektif ini, mungkin bukan hal yang buruk untuk membiarkan Ling'er berlatih terlebih dahulu. Dunia akan berubah secara dramatis tahun depan. Semua orang berbakat akan menjadi pejuang. Adapun mereka yang tidak berbakat, mereka mungkin terus menjadi orang biasa. Tetapi ketika Anda melihat teman dan keluarga di sekitar Anda menjadi pejuang satu persatu sementara Anda sendiri masih orang biasa, perasaan ini pasti tidak menyenangkan. Saat itu, dunia sekuler mungkin juga mengikuti jalan yang sama dengan dunia seni bela diri kuno di mana yang kuat memangsa yang lemah. Tentu saja, hal terpenting adalah tindakan seperti apa yang akan diambil oleh Night King yang diperankan oleh Gu Yan pada saat itu. Leng King Qiu sudah agak menebak alasan mengapa markas prajurit akan mempromosikan warriorisasi semua warga negara kali ini. Itu pasti karena dua insiden sebelumnya. Sekali sebagai Raja Malam Jianghai dan sekali sebagai tanah terlarang nomor 5. Hal ini mengakibatkan sejumlah besar prajurit tingkat tinggi hilang dan terbunuh. Inilah yang membuat Departemen Prajurit merasakan krisis dan memilih untuk mempublikasikan para prajurit. Dunia akan segera berubah. Leng King Qiu menghela nafas pelan pasti. Kecuali masalah ini, hal lain yang Gu Yan katakan adalah, pada malam tahun baru lusa dia akan datang menjemputnya dan Ling'er untuk makan malam di rumah Gu. Yah, Gu Yan dan aku menjadi semakin mirip. Ah, itu tidak benar. Gu Yan dan aku sudah menjalin hubungan. Leng King Qiu terbatuk ringan ketika memikirkan hal ini. Selain itu, ada satu hal lagi yang dia ungkapkan kepada Gu Yan. Itu adalah sesuatu yang memungkinkanmu untuk memanipulasi kekuatan mentalmu dengan sempurna. Dia juga mendemonstrasikan bilah mentalnya dan efeknya di depan Gu Yan. Setelah mengetahui ini, Gu Yan tampak sangat senang dan lega. Singkatnya, pihak lain tidak tahu kemana harus pergi sekarang. Memikirkan ini, Leng King Qiu berbaring di meja dengan sudut mulut sedikit terangkat dan betisnya di bawah meja terus bergoyang. Untungnya Gu Yan tidak berubah. Dengan cara ini aku bisa merasa tenang dalam benak Leng King Qiu. Kekuatan malam menjadi lebih kuat. Mungkin salah satu dari mereka telah menghilang karena emosi. Xiao Leng merasa sangat rumit. Gu Yan, mengapa kamu tidak mendengarkanku? Jika kamu terus seperti ini, cepat atau lambat kamu akan mendapat masalah. Keluarga Bai Qionglan yang sudah keluar dari rumah sakit sedang di rumah menyambungkan mikrofon di grup kecil beranggotakan 4 orang termasuk Leng Ling'er, Ning Qian, dan Gu Yingying. Di layar ponsel ada 4 avatar VX dasar. Sebuah foto selfie seorang pria berambut kuning. Foto profil dirinya memegang Leng Ling'er. Ada juga avatar tampan yang mirip dengan protagonis pria dari game Otome 2 dimensi. Bai Qionglan sedang berbaring di tempat tidur dan dia berkata dengan terkejut, Kak Ling'er, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Ada pejuang di keluarga Leng dunia ini. Leng Ling'er berkata dengan sangat yakin, itu sudah pasti kakak ipar dan adikku adalah pejuang. Dan Ning Qian juga sama, dia juga telah mencapai kultivasi bawahan. Ngomong-ngomong, Ning Qian, kenapa kamu begitu terjebak? Ning Qian merasa sedikit malu, sinyal di Gunung Longwang memang tidak bagus. Dia berbicara tidak jelas kepada yang lain, nonot yang dibesar-besarkan itu. Saudari Ling'er pasti akan melampaui saya dalam berkultivasi dan inilah saya. Di pegunungan sinyalnya agak buruk di pegunungan. Ning Qian, yuk keluar bermain tanpa memanggilku. Tapi kamu benar tentang sesuatu.
Leng Linger juga sangat percaya diri. Dia tersenyum dan berkata, hehe, itu benar, aku tak tertandingi di dunia dan pasti bisa berkultivasi untuk menjadi seorang Grandmaster. Ngomong-ngomong, Gu Yingying, kakak ipar saya bawaan sejak lahir, jadi apa tingkat kultivasi Anda? Apakah dia setidaknya seorang pejuang pasca kelahiran negara barat? Interior belakang panggung. Gu Yingying yang sedang mempersiapkan penampilan berikutnya tiba-tiba merasa malu. Bagaimana dia bisa mendapatkan bakat? Dia hanyalah seorang pejuang kelas 3. Tetapi dia tidak ingin direndahkan oleh Sister Linger. Jadi dia terbatuk ringan soal itu sama saja. Oh, kamu pembohong, kamu jelas hanya kelas 3. Ning Qian kemudian mengungkapkan bahwa dia telah memindai tingkat kultivasi pihak lain selama pertemuan tahunan keluarga Gu. Kamu. Bai Qionglan tampak sangat senang mendengarkan suara di ujung telepon sana. Pada saat ini, snap, tiba-tiba ada suara di luar jendela. Bai Qionglan tertegun lalu menoleh untuk melihat, hanya melihat. Seorang wanita bersandar di jendela memandang ekspresinya tanpa ekspresi. Orang ini adalah prajurit wanita yang menyerangnya pagi ini. Tiba-tiba Bai Qionglan begitu ketakutan hingga mengeluarkan ledakan tajam. Tut, panggilan telepon terputus. Halo Qionglan, Qionglan. Leng Linger tertegun dan kemudian tiba-tiba memikirkan sesuatu. Saya diserang, kalau begitu mungkin Qionglan juga. Ups. Leng Linger berdiri dengan cepat. Dia harus pergi mencari Qionglan. Setelah dia mengucapkan beberapa patah kata sederhana di telepon, dia bangkit dan berangkat menuju keluarga Bai. Pada saat yang sama ini adalah Gu Yan setelah meninggalkan keluarga Leng. Gu Yan sedang berjalan-jalan di jalan dan suasana hatinya menjadi sangat baik. Dua kejahatan besar di hatiku akhirnya dihilangkan. Salah satunya adalah Xiao Lin dan yang lainnya adalah Guru Xiao Lin. Hehehe, sekarang aku bisa hidup dengan tenang sampai tahun depan. Benar sekali. Tepat waktu untuk melihat bagaimana cahaya harapan bekerja. Sungguh bukan ide yang bagus untuk membiarkan Lao Gao tinggal di sana sendirian. Ketika Gu Yan memikirkan hal ini, asap hitam yang mengembun dari kekuatan malam mulai melonjak di sekelilingnya. Kamu tahu, menggunakan kekuatan malam benar-benar membuat perjalanan lebih mudah. Dalam sekejap sosok ini menghilang dari tempat itu. Dunia seni bela diri kuno di dalam aula kuno yang luas. Di depan meja persegi panjang yang dapat menampung lusinan orang. Puluhan pemimpin sekte berkumpul di sini. Ada jalan yang benar dan ada jalan yang jahat. Satu-satunya kesamaan adalah bahwa masing-masing dari mereka memiliki wajah yang sangat muram dan kuyu. Suatu kali di sungai dan laut, sekali di daerah terlarang. Ini secara langsung menyebabkan hampir musnahnya kekuatan tempur kelas menengah dan atas di dunia seni bela diri kuno mereka. Awalnya aku ingin membiarkan pelindung membawa anak-anak muda yang disukainya ke sana untuk mendapatkan pengalaman. Sebagai hasilnya, itu menjadi pengalaman orang lain. Sebagai upaya terakhir, mereka mengadakan pertemuan sekte lain. Semua sekte terkenal di dunia seni bela diri kuno ada di sini. Suasana terasa berat. Seorang pria tua yang duduk di ujung meja persegi berkata dengan suara berat, kalian tahu segalanya, kan departemen siap untuk mengumumkan para pejuang ke publik. Saya pikir semua orang mengerti apa artinya ini bahkan jika saya tidak mengatakannya. Begitu kata-kata ini keluar aula menjadi berisik. Energi sejati dari dunia seni bela diri kuno telah menjadi sangat tipis dan ada semakin sedikit orang berbakat. Karena departemen telah memilih untuk mempublikasikannya, kita harus pergi ke dunia sekuler untuk merekrut bakat bersama. Oh tidak ada hal baik seperti itu. Bakat dipilih oleh setiap departemen terlebih dahulu dan kita hanya bisa makan sisa-sisanya. Tidak, aku tidak percaya itu. Jika sekte kita menawarkan persyaratan yang begitu murah hati, orang-orang yang tidak berpengalaman ini tidak akan bergabung dengan sekte kita. Faktanya, dunia seni bela diri kuno saat ini tidak sama seperti sebelumnya. Tidak hanya energi sejati yang menipis, tetapi orang-orang berbakat juga memudar. Usulan departemen saat ini seperti bantuan tepat waktu bagi mereka. Orang tua yang duduk di kursi utama memandangi kerumunan yang berisik itu dalam diam. Saya melihat bahwa semua orang hampir selesai berdebat. Dia kemudian menatap wanita dingin dan cantik dengan rambut panjang sedingin es yang duduk di samping tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia bertanya dengan ramah, Sein Leng, apa yang kamu pikirkan? Setelah kata-kata itu terlontar, semua orang terdiam dan menatap wanita yang dingin dan cantik itu. Wanita yang dikenal sebagai orang suci dingin mendengar ini. Tidak ada riak di matanya dan nadanya tenang. Aku akan pergi ke dunia sekuler untuk mencari keluargaku. Selebihnya tidak ada hubungannya dengan saya. Yah, percuma saja bertanya. Semua orang menggelengkan kepala tak berdaya. Keluarga apa? Anda adalah gadis suci sekte Bingxin, dan Anda dibesarkan oleh ketua sekte tua sejak kecil. Dari mana Anda mendapatkan keluarga Anda di dunia sekuler? Kalian semua memiliki nama keluarga Leng. Apakah Anda ingin mengatakan bahwa keluarga Leng yang dikepung oleh mereka saat itu adalah keluarga asli Anda? Hahaha, berisik. Semua orang merasa bosan meskipun Sein Leng memiliki keterampilan yang hebat dan penampilan yang memukau. Namun karena latihannya Bingxin Jue, dia menjadi tidak berperasaan dan tanpa keinginan dan sangat sulit untuk berkomunikasi dengannya. Pertengkaran berlanjut di aula. Hanya gadis suci sekte Bingxin yang tetap diam. Saudari, aku pasti akan menemukanmu, lalu membalas dendam pada keluarga Leng. Bab 361 Cahaya Harapan Hati Kompleks Luoya Cahaya Harapan. Gu Yan datang ke sini menyaksikan pemandangan tiba-tiba berubah.
Gu Yan mengepalkan tinjunya, matanya dipenuhi dengan makna yang tidak dapat dijelaskan. Apakah ini kekuatan dari kekuatan malam? Ini benar-benar his, itu tidak benar. Gu Yan menggelengkan kepalanya dan mengerutkan kening. Ada yang salah, mengapa aku berpikir seperti ini? Kekuatan malam hanyalah sesuatu yang digunakan sesekali untuk meniru Night King. Alasan mengapa dia menggunakan belati 2 kali pertama adalah karena itu adalah cara teraman untuk membunuh kedua orang itu. TSK Gu Yan memikirkan sebuah kemungkinan, mungkinkah kekuatan malam mulai memengaruhi kesadarannya. Sialan, tidak heran Xiao Leng mengatakan sebelumnya bahwa belati bisa menyihir orang. Sepertinya aku harus lebih memperhatikan di masa depan saat ini. Tuan, Lao Gao sudah menerima pemberitahuan dan sedang menunggu di sini sebelumnya. Menyaksikan cara perjalanan ajaib Tuan Muda, Lao Gao merasa sangat kagum. Melihat Gu Yan tertegun, Lao Gao mengingatkannya kepala sekolah Luo ingin mengonfirmasi rencana pelatihan dan beberapa persyaratan terperinci denganmu. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Gu Yan tampak sedikit tidak enak badan sehingga Lao Gao sedikit khawatir dia mungkin terlalu lelah akhir-akhir ini. Gu Yan kembali sadar, menarik napas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa. Dia berhenti dan tersenyum pada Lao Gao. Ayo pergi dan lihat, oke Tuan. Datanglah ke menara yang dibangun oleh cahaya harapan di kantor kepala sekolah. Luo Ya tidak punya pilihan selain masuk ke mode kerja. Gu Yan duduk di sofa di dekatnya, memandang Luo Ya sambil tersenyum dan berkata, kepala sekolah Luo, bagaimana perasaanmu bekerja di sini? Bagaimana bisa merasa senang jika dipaksa? Luo Ya mendengus dingin, tetapi masih tidak melupakan hal penting. Bagaimanapun, putranya masih di tangan Gu Yan. Jadi dia mengeluarkan dokumen tebal dan meletakkannya di atas meja sambil berkata dengan dingin, lihatlah ini. Jika memungkinkan, cahaya harapan akan beroperasi sesuai dengan metode pelatihan saya. Mulai dari pola makan para prajurit, teknik seni bela diri yang cocok untuk setiap orang, metode pelatihan, hingga kompetisi kelas pada waktu tertentu, hingga sistem penghargaan. Ada juga masalah seperti pembagian kelas dan pengelolaan anggota baru yang akan bergabung nanti. Semuanya ada di sana. Lao Gao berjalan mengambil dokumen dan menyerahkannya kepada Gu Yan. Yang terakhir hanya meliriknya sekilas. Dengan ekspresi puas di matanya, dia menghela napas. Seperti yang diharapkan dari Anda, Tuan Ya. Anda adalah orang yang dapat menangani aspek seni bela diri ini. Jika informasi ini diposting di forum prajurit, itu pasti akan menyebabkan kegemparan. Ini mencatat secara detail semua proses formula yang harus diikuti oleh seorang prajurit dari masuk hingga pembinaan selanjutnya. Dapat dikatakan sebagai Injil bagi orang malas. Namun ada juga banyak operasi tidak wajar seperti beberapa metode pelatihan yang sangat tidak manusiawi. Trik kecil bagi prajurit yang diperoleh untuk menembus kemacetan dan mencapai tingkat bawaan. Gunakan suhu dingin yang ekstrim untuk memperkuat tubuh Anda sambil jatuh ke kondisi hampir mati. Jika jantung Anda berhenti dan Anda tidak dapat menerobos, mintalah orang lain untuk segera merawat Anda dan ulangi langkah-langkah di atas setelah Anda bangun. Anda secara artifisial menerobos situasi putus asa saat ini. Untungnya semua orang di sini telah meningkatkan kebugaran fisik dan bakat mereka melalui sel cakar. Kalau tidak, banyak orang akan mati. Luo Ya tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, apa yang dikatakan Gu Yan adalah kebenaran. Saya memang seorang teoritis, tetapi saya juga bisa menjadi orang yang praktis. Gu Yan meletakkan dokumen itu, berdiri, dan berkata sambil tersenyum, mari kita laksanakan sesuai dengan rencanamu. Melihat Gu Yan setuju secara langsung, Luo Ya ragu-ragu. Dia berdiri dan berkata, sungguh, beberapa hal di dalamnya. Kata-kata itu belum selesai diucapkan. Gu Yan menyela dan berkata, tidak apa-apa, hanya itu, situ dan yang lainnya dapat bertahan lebih dari yang kamu kira. Lagi pula, mereka semua telah diubah oleh sel cakar. Mendengar ini, Luo Ya berpikir bahwa Gu Yan adalah orang yang tidak manusiawi dan bahwa apa yang dia lakukan hanya dalam teori. Bagaimana mungkin benar-benar menggunakan beberapa metode pelatihan kejam pada anak-anak itu? Setelah setengah hari berkomunikasi, Luo Ya juga mengetahui bahwa anak-anak cahaya harapan semuanya yatim piatu. Melihat anak-anak yang seusia dengan putranya. Tentu saja Luo Ya juga tidak akan dalam suasana hati yang baik. Siapa yang akan mengira di usia sekolah anak-anak ini ditangkap oleh Gu Yan yang seperti iblis dan diubah menjadi pejuang? Jika dia terus membuat mereka hidup dalam kesakitan seperti itu, Luo Ya merasa bahwa dia tidak layak menjadi manusia. Tapi Gu Yan berkata begitu. Kalau begitu, kamu hanya perlu menyingkirkan beberapa metode pelatihan ekstrim dan semuanya akan baik-baik saja. Dia mengangguk, aku mengerti. Gu Yan mengangguk dan berjalan keluar rumah. Oke, aku akan pergi menemui anak-anak. Tiba-tiba, dia berhenti, lalu menoleh untuk melihat Luo Ya. Apakah kamu akan pergi bersama, kepala sekolah Luo? Bagaimana caramu berkenalan dengan anak-anak? Jika kepala sekolah dan situ tidak saling mengenal, maka mereka tidak akan dapat melaksanakan beberapa pekerjaan. Luo Ya awalnya ingin menolak untuk bepergian dengan pria yang telah menangkap putranya. Tapi aku tidak tahu kenapa. Dia ingin tahu apa pendapat anak-anak tentang Gu Yan, jadi dia mengangguk dan berjalan mendekat. Oke. Sejak cahaya harapan menjadi lebih lengkap. Gedung pengajaran direnovasi dan mulai digunakan kelas A. Saudara, kapan menurutmu orang dewasa bisa datang dan setelah transformasi sel cakar dan latihan selama beberapa bulan? Xiao Bai Situ dan anggota lainnya yang merupakan kelompok pertama yang bergabung dengan cahaya harapan telah melepaskan ketidakdewasaan mereka ketika pertama kali bergabung. Mata semua orang sangat tenang dan mereka semua memancarkan aura seorang pejuang yang diperoleh. Tubuh mereka tampak tumbuh sedikit lebih cepat karena sel cakar.
Ini membuat mereka terlihat 2 atau 3 tahun lebih tua. Situ memiliki kepala yang bersih dan wajah yang tenang dan serius. Xiao Bai Te Master biasanya sangat sibuk. Senang sekali dia bisa mengunjungi kami sesekali. Jangan bertingkah seperti anak kecil. Bersikaplah lebih dewasa. Kelas A. Cepat dan duduk kembali di kursimu. Sebagai anggota kelas A, kita harus memiliki kesadaran kelas A. Xiao Bai tampak sedih ketika mendengar itu. Dia duduk kembali di meja di sampingnya dan berkata, "Oh." Situ melihat ini dan merasa lembut di dalam. Xiao Bai Don sedih. Setelah pelatihan sore ini, saya akan mentraktir Anda teh susu. Benarkah Xiao Bai senang lagi saat ini? Snap. Pintu kelas terbuka. Pak, ini kelas A, sudah hampir waktunya kelas, jadi semua orang harus ada di sini. Haha, oke, saat suara yang familiar mencapai telinga semua orang. Suasana hati semua orang di kelas berangsur-angsur menjadi tinggi. Suara itu berangsur-angsur menjadi lebih keras. Situ dan Xiao Bai juga saling memandang dan keduanya menunjukkan kegembiraan luar biasa di mata mereka. Sungguh detik berikutnya Guyan masuk. Semua orang di ruang kelas memandang Guyan. Dia berjalan ke depan kelas, melirik semua orang di bawah, dan kemudian menyapa mereka dengan lembut. Ya, kalian semua terlihat sangat energi. Apakah anak-anak merindukanku akhir-akhir ini? Pikir. Tuanku, aku sudah menjadi prajurit kelas 1. Tuan, saya menanam beberapa bunga kemarin dan ingin memberikannya kepada Anda. Orang dewasa semua orang bergegas untuk berbagi semua yang mereka miliki. Mata semua orang menunjukkan rasa hormat dan kerinduan pada Guyan. Di mata mereka, Guyanlah yang memberi mereka rumah baru dan kehidupan baru. Guyan, selain menjadi dewasa bagi mereka, lebih seperti orang tua mereka. Luo Yoho yang sedang menonton semua ini di luar rumah terpana di tempatnya. Pengaruh Guyan begitu besar, apakah anak-anak tidak membenci dan takut padanya? Dan dia menatap dengan bingung saat Guyan dengan lembut berjalan ke arah anak-anak dan berjongkok untuk mengobrol dengan mereka. Ekspresi orang lain begitu hangat sehingga seolah-olah memancarkan cahaya. Guyanis, ini sisi lain dari penyamaranmu. Bab 362. Wanita ini bersikeras bahwa aku adalah Raja Naga. Kedatangan Guyan membuat anak-anak cahaya harapan semakin bersemangat. Bahkan ketika mereka pergi, anak-anak menangis karena enggan pergi. Luoya berkata bahwa dia sepertinya tidak bisa melihat Guyan sama sekali. Sudah jelas bahwa anak-anak ini ditangkap oleh Guyan untuk digunakan sebagai alat bagi para prajurit. Anak-anak seharusnya dapat menyadari sesuatu dari pelatihan keras yang mereka terima dalam kehidupan sehari-hari. Butuai. Sihir apa yang dimiliki pria ini sehingga membuat anak-anak ini sangat mengikutinya? Cahaya harapan di depan pintu. Guyan melirik Luoya yang masih mengikuti di belakangnya dan tidak bisa menahan tawa. Berkata, kepala sekolah Luo, apakah cukup hanya mengantarku ke sini, atau ada hal lain yang ingin Anda lakukan? Mendengar ini, Luoya ragu sejenak dan kemudian menatap Guyan dengan serius dan berkata dengan suara yang dalam. Bagaimana pendapatmu tentang anak-anak itu? Alat untuk rencana jahatmu. Rencana jahat? Bagaimana bisa rencana cinta suciku menjadi jahat? Guyan merasa tidak berdaya di dalam hatinya. Mengapa kamu mengajukan begitu banyak pertanyaan? Di permukaan dia tersenyum dan mengangguk. Benar, mereka semua adalah alatku. Apakah Anda puas, kepala sekolah Luo? Latih mereka dengan baik, mereka akan sangat membantu saya di masa depan. Tentu saja, semakin brutal pelatihannya, semakin baik. Mereka bisa mengatasinya. Setelah semua sel Alclaw dapat menyembuhkan semua luka. Wajah Luoya menjadi gelap ketika dia mendengar ini. Kamu benar-benar sampah yang menjijikkan. Benar saja, orang ini tidak punya niat baik. Anak-anak ini mungkin menjadi bahan untuk beberapa eksperimen mengerikan di masa depan. Aku tidak peduli dengan perasaan Luoya. Guyan sepertinya memikirkan sesuatu. Dia menatap Lao Gao dan berkata, Lao Gao, berikan itu kepada kepala sekolah Luo kita. Oke, guru. Setelah mengatakan itu, Lao Gao maju dan menyerahkan sebuah ponsel kepada Luoya. Yang terakhir menerimanya dengan bingung. Apa ini? Aku tidak bermaksud apapun. Aku bukan iblis, sudah kubilang sebelumnya bahwa aku sangat baik kepada orang-orangku sendiri. Guyan mengangkat bahu melihat ekspresi tertegun Luoya, dia tersenyum dan berkata, mulai sekarang, kamu bisa menggunakan ponsel ini untuk mengobrol dengan putramu, Tong Tong. Aku menyuruh anak buahku untuk membelikannya jam tangan elektronik. Pada titik ini, Guyan berbalik dan melambaikan tangannya. Jangan berterima kasih padaku. Ini hanya karena semua orang di kelas bangsawan tempat Tong Tong berada memiliki ini, jadi anakmu tidak tampak kurang bersosialisasi. Lakukan pekerjaan dengan baik, kepala sekolah Luo, saya akan datang untuk memeriksa pekerjaan. Luoya memegang telepon di tangannya dengan linglung. Melihat punggung Guyan yang pergi, aku tertegun sejenak. Pria inilah yang menjebaknya di sini, tapi mengapa ketika pihak lain mengungkapkan kebaikan seperti itu, aku merasa sangat luar biasa dan hangat. Inilah mentalitas yang aneh. Luoya menghela napas pelan. Sudahlah, biarlah saja. Guyan memberinya gaji tahunan puluhan juta, mengizinkan anak-anaknya untuk bersekolah di sekolah yang tidak pernah berani dia impikan sebelumnya, dan mengizinkannya membeli rumah di distrik sekolah yang tidak pernah mampu dia beli sebelumnya. Satu-satunya harga adalah dia mengendalikannya di tempat ini untuk melatih prajurit dan dia kehilangan kebebasannya. Tapi Guyan, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Guyan pergi. Kembali di dalam mobil, dia mulai berpikir dan menangani masalah kekuatan malam dengan serius. Hilangnya emosi, amarah, tidak terlalu mengubah Guyan. Jadi Guyan sendiri tidak terlalu peduli dengan hal-hal ini. Tapi sesaat sebelum itu dia tanpa sadar berpikir bahwa kekuatan malam itu sangat luar biasa. Ini adalah hal yang sangat menakutkan. Jika aku menjadi seperti yang dikatakan Xiao Leng dan menjadi tubuh yang dikendalikan oleh belati, aku akan celaka.
Jadi dia bertanya dalam benaknya sistem apakah kamu punya cara untuk menghentikan erosi kekuatan malam. Melapor ke host, kekuatan malam adalah kekuatan lain yang berbeda dari kekuatan cinta murni. Kekuatan ini berasal dari kekuatan keberadaan jahat tertentu. Hubungan antara keduanya cukup rumit dan host tidak dapat sepenuhnya menghilangkan atau bahkan mengendalikannya dengan kekuatannya saat ini. Namun, itu dapat menekan erosi inang oleh kekuatan malam melalui cara lain. Metode apa? Gu Yan mengerutkan kening. Kekuatan malam ini. Atau belati itu menurut Xiao Leng bukankah itu benda di buku kultus itu? Hubungan itu rumit. Mungkinkah sistem Anda memiliki hubungan dengan buku kultus itu? Tapi seharusnya tidak seperti itu, kan? Sistem terus memberikan jawaban. Solusinya adalah host dapat menggunakan kekuatan cinta murni untuk terhubung dengan kekuatan malam sehingga dapat menekannya. Bagaimanapun, kekuatan cinta sejati dapat melakukan apapun yang diinginkan oleh tuan rumah. Kata-kata itu jatuh, Gu Yan juga memikirkan kekuatan cinta sejati. Aku hampir lupa tentang pengaturan ini. Pada awalnya, dia menggunakan kekuatan cinta murni untuk meningkatkan kultivasinya dan juga mengandalkannya untuk mendapatkan kembali cakarnya. Cirp, sepertinya ini bukan solusi. Memikirkan hal ini, Gu Yan menggunakan kekuatan cinta murni untuk membungkus semua kekuatan malam itu. Sesaat Gu Yan menyadari bahwa pikirannya tampak jauh lebih jernih. Aku merasa nyaman. Apakah ini efek dari kekuatan cinta sejati? Jadi bagaimana saya bisa menguasai kekuatan malam secara langsung? Petunjuk ketika tuan rumah menjadi Grandmaster, dia dapat menggunakan kekuatan cinta murni untuk mengendalikan dan memperbudak kekuatan malam. Grandmaster ini akan memakan waktu lama untuk sementara sisihkan ide ini. Gu Yan merasa lega untuk saat ini. Dia juga menyadari bahwa menggunakan kekuatan malam dalam kehidupan sehari-hari tidak akan berdampak besar padanya. Hanya ketika menggunakan belati dampaknya akan meningkat secara dramatis. Belati malam memang merupakan senjata jahat saat ini, Ding Aling. Ponsel Gu Yan bergetar, itu adalah panggilan dari Leng Ling'er. Dia tertegun lalu menjawab, detik berikutnya. Suara panik Leng Ling'er terdengar dari ujung telepon. Kakak ipar, cepat datang ke Qionglan. Sesuatu terjadi. Ada seorang pejuang wanita di sini dengan Qionglan klik. Panggilan telepon ditutup. Gu Yan perlahan meletakkan tanda tanya. Dia segera merasakan sel cakar yang ditempatkan di sisi baik Qionglan tetapi tidak ada sinyal bahaya sama sekali. Ada apa? Gu Yan mengerutkan kening lalu berkata kepada Lao Gao ke keluarga baik. Oke Master, setengah jam kemudian. Ketika Gu Yan bergegas ke keluarga baik dan melihat adegan ini, dia speechless. Karena kakak ipar wah kamu akhirnya di sini. Lihat wanita ini, dia terus mengikuti saya berkeliling dan bersikeras bahwa saya adalah Raja Naga. Leng Ling'er berlari keluar dengan berlinang air mata dan bersembunyi di belakang Gu Yan. Di depan Gu Yan berdiri seorang wanita yang berada di puncak tingkat Grandmaster awal. Orang lain tampak bersemangat dan matanya terus menatap Leng Ling'er. Dia bergumam tidak jelas, Raja Naga baru aku akhirnya tidak lagi dikendalikan oleh benda tua itu. Tuan Raja Naga, kekuatanmu lemah tapi tidak masalah. Aku di sini, aku tahu semua kesempatan yang disembunyikan orang tua itu. Aku akan berlatih dengan mudah, kamu pasti akan menjadi Raja Naga terkuat di dunia. Dan kemudian kamu bisa membantai iblis dan monster. Wow, ini adalah pekerjaanku. Lord Dragon King. Bicaralah Lord Dragon King, aku adalah bintang favoritmu. Gu Yan menarik napas dalam-dalam. Dia menatap wanita di depannya yang memiliki tatapan agak gila di matanya. Dia menatap Leng Ling'er yang berdiri di belakangnya dengan air mata di matanya. Dia sepertinya mengerti sesuatu. Apakah kamu mulai menipu Leng Ling'er sekarang? Grandmaster dan pelindung jalan juga akan memberimu kesempatan, kan? Bab 363 Xiao Leng tiba keluarga Bai. Bai Qionglan dengan marah meraih lengan Yunsing mencoba menariknya menjauh dari Leng Ling'er. Hei, berhenti menempel pada adikku Ling'er. Semua ketakutan akan meteorit di awal menghilang dan yang tersisa hanyalah perang antar pihak. Ya Tuhan, Raja Naga. Yunsing dengan wajah kemerahan menggosok Leng Ling'er yang tampak tak berdaya. Kakak ipar, apa yang harus kita lakukan sekarang? Leng Ling'er mengalihkan pandangannya ke Gu Yan. Faktanya, dia tidak keberatan jika gadis-gadis dekat dengannya. Tapi wanita ini adalah gadis jahat besar yang menyerang Qionglan kita. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Melihat wanita yang memeluk lengan Leng Ling'er dan menggosoknya dengan keras. Gu Yan mengerti segalanya. Dari percakapan tadi kita bisa mengetahui bahwa nama pihak lain adalah meteorit. Dia awalnya adalah seorang pejuang ratusan tahun yang lalu, tetapi siapa sangka setelah bergabung dengan Istana Raja Naga, jiwanya disegel oleh Raja Naga tua dan dia menjadi budak naga. Ratusan tahun telah berlalu sehingga dia menjadi agak mengigau dan bahkan sedikit gila. Selain itu, setelah Raja Naga tua meninggal, Gu Yan mengubah budak naga lainnya menjadi manusia bayangan. Tetapi meteorit terlewatkan. Karena pihak lain telah diatur untuk menemukan Bai Qionglan untuk menanyakan keberadaan Liontin Giok. Ini mengarah ke ketika pemilik sebelumnya dan saat ini berubah, satu-satunya yang hilang adalah yang lain. Selain itu, patung batu itu dihancurkan dan segel pada jiwa lawan diangkat. Akhirnya,
Guyan menatap meteorit di depannya yang bertingkah aneh. Itulah yang terjadi. Guyan terbatuk ringan dan berkata kepada Leng Linger mengesampingkan hal-hal lain, kau adalah Raja Naga. Kebetulan sekali Anda ingin berlatih, dan orang ini adalah seorang ahli. Jika Anda mengikutinya, Anda akan aman dan terhindar dari jalan memutar. Leng Linger wanita ini adalah seorang ahli. Leng Linger tertegun ketika mendengar ini. Sebelum ini, wanita ini telah mengklaim bahwa dia adalah seorang ahli. Aku ingin mengajarinya cara berlatih, tetapi bagaimana bisa aku yang begitu pintar mempercayai ini? Sebagai hasil setelah Guyan mengatakan ini sebenarnya benar. Leng Linger langsung senang. Bai Qionglan menyadari ada sesuatu yang salah dan segera ingin menghentikannya saudari Linger. Hai Qionglan, kita semua Leng Linger menyela pidato Bai Qionglan, lalu tersenyum dan memegang tangan Yunsing dan Bai Qionglan. Kalian semua adalah teman baikku, mari berlatih bersama. Wajah meteorit memerah Tuan Raja Naga. Bai Qionglan ingin menangis tetapi tidak bisa mengeluarkan air mata mengapa ini terjadi. Sebenarnya ada satu pesaing lagi. Melihat situasinya hampir selesai, Guyan berdiri dan bersiap untuk pergi. Oke, dalam kasus ini, aku tidak akan mengganggumu lagi. Jarang sekali hantu wanita menganggap sesuatu dengan begitu serius. Aku hanya tidak tahu apa bakat orang lain itu. Mungkin hampir sama dengan Xiao Lin. Takdir keduanya seharusnya sama. Oke, jaga diri baik-baik, kakak ipar. Setelah meninggalkan keluarga Bai, Guyan duduk kembali di mobil. Masalah Istana Raja Naga dan Cahaya Harapan sekarang bisa berakhir. Namun, Guyan masih tidak bisa bersantai. Untuk rencana masa depannya, dia harus memanfaatkan semua waktu. Sudah lama sekali sejak terakhir kali saya pergi ke area terlarang No. 5 tetapi Guyan tidak lupa bahwa dia masih memiliki identitas Raja Dunia Bawah. Tapi sampai saat itu, Guyan berencana untuk pulang dulu dan kemudian menunggu seseorang tiba di malam hari. Mungkin itu indera keenam Guyan, dia selalu merasa bahwa Xiao Leng akan datang menemuinya lagi malam ini berorientasi pada keluarga. Cahaya bulan putih bersih bersinar menembus jendela setinggi langit-langit. Guyan duduk di sofa tunggal yang sudah dikenalnya dengan permen dan teh susu yang diletakkan di meja kecil di sebelahnya. Detik berikutnya sebuah tangan giok putih mengambil kepulan. Kemudian pemilik tangan giok itu duduk di sofa dan suara dingin terdengar di telinga Guyan. Kamu tahu aku akan datang. Kunyahlah, kunyahlah, kunyahlah. Suara kunyahan terdengar. Guyan tersenyum ringan. Dia menatap Xiao Leng yang sedang makan puff tanpa ekspresi dan berkata, itu hanya indera keenam seorang pria. Six sense cew cew cew. Xiao Leng mencibir, lalu mengambil teh susu di sampingnya dan menyesapnya sambil berkata, sambil makan, kamu merasa bahwa aku akan datang, jadi kamu seharusnya tahu mengapa aku datang. Guyan menatap Xiao Leng yang menyukai permen seperti Leng Qingqiu dan mengangguk tak berdaya. Ya. Belati itu hanya digunakan 2 kali tetapi salah satu emosi saya hilang. Meskipun kamu tidak bisa melihatnya sekarang, tetapi saya memang terpengaruh oleh kekuatan malam mendengar ini. Xiao Leng mengangkat alisnya dengan sedikit sinisme di sudut mulutnya. Aku sudah memperingatkanmu, ini salahmu sendiri. Hei, terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa ini hanya salahmu sendiri. Aku hanya berjaga-jaga, Guyan mengangkat bahu. Oh. Apa kau datang ke sini hanya untuk menertawakanku? Aku telah menggunakan beberapa cara untuk menekan erosi kekuatan malam. Tapi ini bukanlah solusi jangka panjang. Xiao Leng, apakah kau punya ide? Misalnya, menggunakan buku sesat itu?